Leveson. Kakak, tolongin aku, Kak. Tunggu sebentar. Kakak punya kakak? Cewek ini cantik juga ya. Kayaknya kakaknya juga gak jelek-jelek amat. Gimana kalau gini, nanti pas Wan Sankui dateng. Kalian berdua saudara. Tolong layanin Wan Sankui dengan baik. Hutang kita langsung lunas. Gimana? Lu pikir lu bisa milih? Lu belum denger ya? Wan Sankui itu diunceng. Rajanya dunia gelap, kalian berdua bisa layanin dia. Itu kehormatan. Jangan sok bersikap. Cepetan telepon kakak lu. Bros, bikin cewek ini jadi wanita. Jangan gerak. TM low. Dasar brengsek. Berani-beraninya macam-macam di sini. Gak apa-apa, kakak udah dateng. Kak, selama ini kakak di mana aja? Bagus, gue belum cari lu malah dateng sendiri. Jangan macam-macam ya, kakak gue Dao. ITU Wan Shangkui. Ditunjuk jadi penguasa Bai Shuiwan, kalau lu ganggu dia. Nah, lu masih belum sadar situasi ya? Sekarang dia yang ganggu gue. Beraninya. Pas. Ini nih ceweknya, sok banget. Sampah bahkan tidak bisa memenangkan seorang wanita. Wan Sankui. Dia mana? Tahu nama asli Wan Zhangkue. Lu masih pinter juga. Gimana kalau gue kasih lu kesempatan? Gue lihat lu lumayan cantik. Asal lu nanti. Bantu gue layanin Wan Sankui dengan baik. Terus lu tahu gak? Mau gue yang layanin? Wan Sankui itu pengecut. Dia berani terima? Lu gak apa-apa. Sayang jangan sok ya, gue kasih tahu. Lu jangan coba-coba kabur. Di Yunqing sini, Raja Dunia Jelap. Wan Shangkui. Jangan harap bisa meninggalkan kota Yun hidup-hidup. Baiklah, aku benar-benar ingin mencoba. Wan Shangkui. Perempuan gila ini tidak tahu bagaimana menulis kata mati ya? Wan Sankui sudah datang. Kakak, bagaimana ini? Tenang, kakak akan melindungimu. Waktumu sudah habis. Waktu siapa? Wanita inilah, ya. Wan Sankui. Lama tidak bertemu. Aduh, Mama. Aduh, Mama. Siapa mamamu? Jangan sok akrab. Terlalu tinggi. Bagaimana mungkin aku pantas menjadi putra Tuan Qiansha? Tuan Qiansha. Tapi di hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai orang tua kandungku.
Dia tadi memanggil kakakku, sayang. APA. Dia bahkan menyuruh kami berdua melayanimu. Siapa yang memberimu keberanian? Mau mati sendiri, jangan ajak aku. Aku pantas mati. Tuan Qiansha, aku buta mata, tidak mengenal Gunung Tai. Mohon maafkan aku, lihat, dia sudah mengikutiku bertahan-tahan. Bagaimana kalau? Atas nama aku. Baiklah. Kamu beruntung. Hari ini kami berdua pertama kali bertemu. Perasaan sangat baik. Terima kasih, Tuan. Potong lidah, cabut mata sendiri. Malam ini, cepat-cepat pergi dari kota Yun. Mulai sekarang jangan pernah menginjakkan kaki di kota Yun lagi. Tadi Tuan Qiansha. Bukankah sudah memaafkanku? Bodoh. Hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup tidak bisa, setiap kali menghina Tuan Qiansha. Wajahku hanya cukup untuk menyelamatkan nyawamu yang hina. Tuan Qiansha, mohon ampun. Adikku masih muda. Tidak Tian melihat darah, seret dia keluar untuk dihukum. Aku tahu salah. Mohon ampun. Aku belum membunuhnya kan? Anak muda ini memang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu di mana Tuan Qiansha berada selama 5 tahun ini. Oh tidak. Saya sama, sekali tidak bermaksud menyelidiki Tuan Qiansha. Tuan Qiansha hilang selama 5 tahun, saya sangat merindukannya. Perbatasan. Prajurit perbatasan yang muncul 5 tahun lalu. Anda adalah Tuan San Huang, 9 kota San Huang. Tidak menyangka bahwa Qiansha Sueji dulu. Kini, menjadi 9 kota San Huang. Saya Wan Zhangkue, mewakili bawah tanah kota Yun. Terima kasih kepada Tuan Zhan Huang. Melindungi 9 kota kami. Kata-kata manis ini. Semua orang bisa mengatakannya. Bawah tanah kota Yun, siap diperintah oleh Tuan San Huang. Bawah tanah kota Yun, siap diperintah oleh Tuan San Huang. Mari kita pergi, adik. Ingat kata-katamu tadi. Ya. Tuan San Huang, hati-hati di jalan. Wang Zhangkue, siapa sebenarnya Qiansha Sueji ini? Siapa sebenarnya dia? Semua orang memanggil saya Kaisar bawah tanah kota Yun. Tapi tahukah kamu? Bagaimana saya bisa menjadi kaisar bawah tanah ini? Tanah di Teluk Baishui. Mulai sekarang milik geng Black Bear yang dikenal kebal senjata. Ketua geng Black Bear Shitai, apakah kamu ingin mati? Ada pembunuh nomor 1 dari White Tiger Hall, Yogi si ahli senjata. Kita semua hanya mencari nafkah. Tidak perlu merusak hubungan baik, kekuatan yang luar biasa. Ketua Asosiasi Tianlong, Sao Tianlong. HMPH, hanya negosiasi, tidak perlu menggunakan senjata. Ketua Aliansi Ular, Wang Xiao dengan gerakan yang luar biasa. Keempat orang ini mendominasi dunia bawah tanah kota Yun. Tidak ada yang mau mengalah, sampai munculnya wanita itu. Semuanya hadir ya. Siapa kamu? Bajingan ini memberikan obat kepada adikku. Anjing liar siapa ini? Ayo, sayangnya kita ambil. Lalu, kamu berani menyentuh orang dari White Tiger Hall. Kayaknya kamu tidak ingin hidup. Sampah. Jangan salah, saya tidak hanya membicarakan mereka. Saya membicarakan kalian semua yang hadir di sini. Semua sampah. Mencari mati, kamu sudah bosan hidup ya, serang dia. Kalau begitu, hari ini aku akan bersihkan sampah di Yuncheng. Serang. Aku baru dan senjata.
Mau kabur? SSD. Hei kak, kamu gimana? Aku masak longan dan biji teratai kesukaanmu. Cepat pulang ya, makanannya sudah siap. Sebentar lagi sampai. Misi, wanita pendekar. Ampon. Jijik. Terima kasih. Terima kasih, wanita pendekar. Setelah pertempuran ini, semua kelompok bawah tanah ternama di Yuncheng dibasmi habis. Dan aku, sebagai satu-satunya yang selamat. Dari seorang kepala geng kecil, menjadi raja bawah tanah Yuncheng. 1000 pembunuhan sehari, 1000 aura pembunuh. Sejak itu, legenda Qian Sha Sueji terkenal di seluruh Yuncheng. Dan akulah satu-satunya yang pernah melihat wajah aslinya. Dan masih hidup. Oh begitu. Tak kusangka, Tuan Qian Sha yang hilang selama 5 tahun. Menjadi Jiu Cheng San Huang. Baka. Tahu kenapa aku ceritakan hal yang memalukan ini? Padahal, Wan Zhongkui, aku berniat membimbingmu. Karena semua yang mengganggu adik San Huang sudah mati. Akhirnya kita pulang. Kak. Ini bukan rumah kita lagi. Apa? Rumah luhur keluarga Lin sudah. Kamu datang lagi? Sudah berapa kali kukatakan? Rumah ini sudah bukan milik keluarga Lin lagi. Masih menganggap diri sendiri sebagai besar keluarga Lin? Keluarga Lin di Yuncheng sudah punya sejak lama. Yusin. Sebenarnya, kakak. Sudah. Dingin di luar, masuk dan bicara di dalam saja. Kamu tuli. Tidak dengar aku bicara? Keluarga Lin, ini ku mahajamas Isaac. Mana pantas dapat rumah mewah ini? TAPI. Kalau mau temani aku main beberapa hari, boleh saja. Berani sentuh aku? Kamu tahu sekarang pemilik rumah ini. Saya Pa? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, rumah ini dulu milik keluarga Lin. Dan masa depan juga milik keluarga Lin. Aku yang bilang. Kamu sebenarnya siapa? Kasih tahu majikanmu. Putri sulung keluarga Lin. Lin Qiu Huang sudah kembali. Hentikan dia. Minggir. Semuanya sampah. Kalian siapa? Buatkan 2 kopi, 1 tanpa gula. Kalian siapa? Ini pacarku. Rumah ini hadiah untukku. Aku bukan pembantumu. Berdasarkan APA kau menurutku? Ini adalah rumah leluhur keluarga Lin. Di sini, hanya orang yang berkeluarga Lin yang bisa jadi tuan rumah. Sisanya, entah pembantu. Kau. Sisanya entah pembantu atau mayat. Kau. Kopimu mau berapa gula? 5. Terima kasih. Apa yang terjadi selama aku pergi? Kenal saja orang-orang Wan Zhankui ini? Aku cuma mau bantu mama bayar biaya pengobatan. Makanya aku pinjam uang dari mereka. Mama sakit. Sejak kau pergi, impact keluarga besar bersatu. Menekan bisnis keluarga kita. Kalian mau menghancurkan keluarga Lin ya? Tanya saja pada menantumu yang baik, betul. Kami memang mau menghancurkan keluarga Lin, kalian. Buka matamu lebar-lebar, lihatlah 4 keluarga besar di kota ini. Kaya raya, bisa tahan, keluarga Lin. Mulai sekarang, di kota ini, tidak akan ada lagi keluarga Lin, kau. Kalian, ayah mertua yang baik, kalau sudah begini. Pasrah saja. Kau. Salahku dulu buta. Membiarkan Qiu Huang bertunangan denganmu, Anda tidak buta. Untung Anda memilihku sebagai menantu, kalau tidak. Bagaimana aku bisa membuat Anda menandatangani kontrak bunuh diri ini? Kau.
empat keluarga besar kota ini ya. Aku pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Kakak, untung dulu. Kau tidak menikah dengan Tang Junfeng, dia itu. Munafik berwajah manusia. Separuh dari kehancuran keluarga kita adalah karena dia. Tenang, dia tidak akan bisa kabur. Sayang, si Yusin itu nekat masuk ke rumah kita. Dia bawa satu orang teman. Ya, dia tidak hanya menampar wajahku, tapi juga memintaku membuatkan mereka kopi. Sayang, cepat pulang, jangan khawatir, aku segera kembali. Tuan Tang sepertinya sedang dalam masalah. Butuh bantuan? Masalah kecil saja. Gadis kecil yang tidak tahu maut itu, entah di mana. Mencari orang lemah sebagai sandaran, bahkan berani masuk ke rumahku. 30 juta ini adalah uang perlindungan. Dari 118 toko milik keluarga Tang bulan ini. Silakan periksa. Saya percaya Tuan Tang pasti bisa menanganinya. Baiklah, saya ada urusan di rumah, saya pamit dulu. Jika Tuan Tang butuh bantuan, jangan ragu untuk meminta. Harganya bisa kita bicarakan. Apa? Kamu menipu harta jaminan? Maaf, Tidak apa-apa, saya tidak bermaksud menyalahkanmu. Lagi pula kamu melakukannya untuk ibu kita. Wan Zankui, sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Simpan itu. Perintahmu, Tuan Qiansha. Tidak. Ini benar-benar bukan urusanku, semua ini dilakukan oleh bawahan. Saya sama sekali tidak pernah melihat fotonya. Anda harus percaya padaku, saya benar-benar tidak tahu. Baik. Anda tenang saja. Saya pasti akan memberikan penjelasan. Pergi, panggil ketua King Long Tang yang bertanggung jawab atas pinjaman itu. Tidak, suruh semua anggota King Long Tang berkumpul di aula perkumpulan dalam 10 menit. Yang terlambat, mati. Yusin, kamu tenang saja, semua orang yang pernah melihat fotomu akan lenyap dari dunia ini, sampah-sampah ini harus membayar dengan darah. Kopinya mana? Saya benar-benar penasaran. Siapa yang memberimu keberanian untuk memperlakukan saya seperti ini? wanita gila ini, jangan terlalu sombong. Sayangku segera kembali, aku beritahu kamu. Dia adalah putra tertua dari keluarga besar Tang. Saat dia kembali, kamu pasti mati. Itu urusan antara dia dan aku. Sebelum itu, lebih baik lihat dirimu sendiri dulu. Kamu, Tang Junfeng memberikan rumah leluhur keluarga Lin kepada kamu. Seharusnya untuk wajahmu ini, aku ingin melihat sebuah vas yang pecah. Seberapa dalam cintanya? kamu wanita jahat. Aku jahat? Aku sebenarnya ingin membiarkanmu, tapi sekarang kamu sendiri yang mencari masalah. Berhenti. Lepaskan saya. Lin Yusin, dari mana kamu dapatkan wanita ini? Berani-beraninya membuat keributan di rumahku. Rumahmu? Rumah leluhur keluarga Lin, kapan berubah jadi milik keluarga Tang? Sayang, mereka yang masuk ke rumah kita. Dia juga merusak wajahku. Apa kamu baik-baik saja? Di sini tidak ada tempatmu untuk bicara. Kamu Lin Xiuhuang? Bukankah kamu sudah mati? Benar. Aku kembali. Bahkan jika kamu kembali, sudah tidak ada gunanya. Keluarga Lin sudah hancur, ayahmu yang tidak berguna sudah menggadaikan rumah kepada keluarga Tang. Sekarang sudah kembali ke keluarga Lin. Kamu berani sekali di sini. Adakah keluarga dari 4 keluarga besar? 4 keluarga besar di kota Yun. Aku bisa menghancurkannya dengan setali jentik. Besar sekali mulutmu, sepertinya selama ini. Kamu sukses di luar, tapi aku beritahu kamu. Kota Yun ini adalah milik 4 keluarga besar di sini. Jika kamu naga,
Tunduklah, jika kamu harimau, berbaringlah. Sekarang kamu tahu. Apa yang aku lakukan padanya? Kamu gadis sialan. Aku adalah putra tertua keluarga Tang. Sayang, Siapa yang bilang tidak? sayang, kakak. Pergi. Aku tidak ingin lantai rumah keluarga Lin terkena darah orang sepertimu. Pergi. Aku tidak ingin lantai rumah keluarga Lin terkena darah orang sepertimu. Lin Xiuhuang, dendam hari ini. Keluarga Tang pasti akan membalas budi. Aku akan membuatmu tahu. Siapa orang yang paling berkuasa? Tidak perlu hari ini. Besok aku akan datang untuk membatalkan pertunangan. Sekarang cepatlah pergi dari keluarga Lin. Kita pergi. Tunggu, aku ingin kamu pergi dari rumahku. Tuan Tang, jangan-jangan kamu tidak pernah sekolah? Lin Qiuhuang, jangan keterlaluan. Menurutku, aku sudah cukup menahan diri. Setidaknya sekarang, kalian semua masih bisa berdiri dan berbicara denganku. Tuan Tang, apakah kita benar-benar harus pergi? Seorang pria membalas dendam, 10 tahun tidak terlambat. Pergi ya pergi. Kakak, apakah benar-benar perlu menghancurkan keluarga Tang seperti ini? Kenapa? Kamu jadi lemah hati? Hanya saja kekuasaan keluarga Tang di kota Yun sangat besar. Jika 4 keluarga besar itu bisa menguasai segalanya, maka akulah yang menguasai langit. Lin Xiuhuang, kamu anak perempuan brengsek. Berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini. Bukankah kamu kenal banyak orang? Tidak bisakah kamu mencari cara? Ya, masih kamu. Setelah ini, keluarga Tang tidak sedikit memberikan uang padanya. Sudah saatnya dia bergerak. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan seluruh dunia bawah tanah kota Yun. Masalah hidup dan mati. Barangnya, foto dan kartu memori semuanya ada di sini. Mohon Wan Zhan Kue melihatnya. Minta aku melihatnya? Kamu ingin aku mati ya? Bawahan tidak berani memastikan tidak ada cadangan dan foto yang terlewat. Tidak ada yang terlewat, baik. Aku percaya padamu, tapi aku beritahu, jika barang di dalam ini muncul lagi satu pun di dunia ini, seluruh anggota geng kita akan mati semua. Tapi aku jamin, seluruh keluarga kamu yang berjumlah 24 orang akan mati duluan dengan bersih. Siapapun yang pernah melihat foto telanjang di dalam ini, berlutut. Siapapun yang pernah melihat foto telanjang di dalam ini, berlutut. Ya, Tuan Tang. Wan Zhan Kui sedang sibuk. Dia ingin kita membantu membunuh 2 putri keluarga Lin. Keluarga Lin. Keluarga Lin bukankah sudah jatuh? Bahkan 2 gadis saja tidak bisa ditangani. Anak muda keluarga Tang ini benar-benar tidak berguna. Wan Zhan Kui, bagaimana kita harus menjawab? Baru saja menerima uangnya, tidak enak juga menolak permintaannya. Atur saja beberapa orang untuknya. Selesaikan masalah ini. Setting terima kasih kepada Wan Zhan Kui. Lin Qiuhuang, kali ini kamu pasti mati. Wan Zhan Kui, bagaimana pendapatmu? Wan Zhan Kui setuju. Bagus sekali, Wan Zhan Kui memang. Raja bawah tanah kota Yunshan, dengan jadi sini. Esai wanita gila ini pasti mati, Junfeng. Si wanita gila itu bilang, kalau wajahku rusak, kamu tidak akan menyukaiku lagi. Kamu tidak akan benar-benar meninggalkanku, kan? Masa sih? Jangan dengarkan omongannya. Junfeng, aku tahu, kamu yang paling baik padaku. Ada apa dengan mobil ini? Aku akan membantumu melihatnya. Tang Junfeng, kamu brengsek. Kamu akan mati mengenaskan. Baik, kalian bisa mengaku sendiri. Bagus. Aku, Wan Zhan Kui, akan membantu merawat keluarga kalian. Wan Zhan Kui, ampun. Pana.
Wan Zhongkui. Foto telanjang itu juga sudah kamu lihat kan? Wan Zhongkui. Aku juga tidak ingin. Gadis kecil itu terlalu menggoda. Wan Zhongkui, lihatlah aku dan kamu. Sudah bertahun-tahun, beri aku kesempatan. Aku juga tidak ingin membunuhmu. Tapi gadis kecil yang menggoda itu adalah adik dari Qiansha Sueji. Dan juga adik dari Jiu Cheng San Huang. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Mulai hari ini, Xing Long Tang dikeluarkan dari perkumpulan. Perkumpulan menghentikan semua bisnis pinjaman. Yusin. Besok bawa aku ke rumah sakit. Kita jenguk ibu. Kakak, kamu tidak pergi hari ini? Aku bukan dokter. Apa gunanya pergi hari ini? Kalau besok pergi, kamu bisa mengobati. Belum tentu. Suruh dokter tua Qin datang ke Yuncheng besok. Harus sampai besok. Ini adalah perintah Zhan Huang. Kenapa langsung menyerah? Zhan Huang memanggil. Aku tidak berani menunda-nunda. Dewa Zhan Huang sedang berada di kota Yun. Keluarga Qiao, orang terkaya di 9 kota, jangan-jangan juga ingin memanjat pohon besar istana Tianfeng ini. Dewa Zhan Huang melindungi rakyat 9 kota kami. Keluarga Qiao tentu harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Apa perintah tuan keluarga? Kamu segera siapkan pesanan triliunan untuk kota Yun. Aku akan menyerahkan pesanan ini secara pribadi kepada keluarga Lin. Kepala keluarga Huang sudah menunjukkan tanda-tanda 5 kemunduran surgawi. Jangan-jangan, bahkan tabib Liu tidak bisa berbuat apa-apa? Jangan panik Tuan Muda Huang, aku baru saja menerima kabar. Guruku akan datang ke kota Yun. Guru tabib Liu, jangan-jangan legenda. Kepala tabib istana Tianfeng, tabib surgawi Qin? Benar. Guruku memang dia, tabib surgawi yang tua itu. Kamu selamat. Terima kasih tabib Liu. Tabib Liu, kumohon, biarkan tabib Qin turun tangan. Tolong selamatkan juga Naomi keluarga Lin. Keluarga Lin? Keluarga Lin sudah hancur sejak lama. Mana ada lagi nyonya keluarga Lin? Aku hanya melihat seorang nenek tua yang hampir sekarat. Tabib Liu kan sudah menerima banyak keuntungan dari keluarga Lin. Zaman sudah berbeda sekarang. Kamu menunggak biaya pengobatan, aku tidak segera mengusirmu. Sudah merupakan pertimbangan atas kebaikan masa lalu. Kamu, bagaimana? Kamu tidak terima? Tidak terima ya pergi. Tang Yunzhou, kamu anak haram keluarga Tang, apa hakmu? Berteriak-teriak di kamar ayahku? Aku tahu, dulu kamu menyukai tunangan kakakmu. Demi keluarga Lin, sampai rela diusir dari keluarga Tang. Kurasa kamu, sadarlah, sudah 5 tahun, wanita itu. Entah sudah mati di mana. Anakku tidak mati. Jangan asal bicara. Nenek tua berani memukulku. Ibu, aku kembali. Qiu Huang, benarkah ini kamu? Kakak Xiao Huang. Aku sudah dengar semuanya dari Yusin. Dulu tidak sia-sia menyayangimu. Selama tahun-tahun ini kau membantuku menopang keluarga Lin. Aku jadi Huang. Cepat bawa nenek tua ini keluar bersama dari kamar ini. Jangan ganggu istirahat Tuan Huang. Kakak Qiu Huang, jangan. Ibu masih perlu diobati. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Aku sudah memanggil tabib tua untuk mengobati ibuku. Bawa ibuku istirahat dulu. Semua dengar, dia bilang Tianyi datang ke Yuncheng. Dia yang mengundangnya. Kamu tahu siapa Tianyi Qinlao? Guruku adalah dokter istana utama di bawah komandan San Huang dari istana Tianfeng. Dokter istana utama. Bisa kamu, si gadis kecil ini, mengundangnya? Kamu pikir kamu siapa? San Huang dari 9 kota? Lao Qin menerima kamu sebagai murid. Benar-benar buta, Lao Qin menerima kamu sebagai murid. Benar-benar buta. Kamu, si gadis kecil. Bicara sembarangan, berani menghina Qinlao. Aku dan Lao Qin adalah teman baik yang berbeda usia. Kami bercanda sebagai teman, kamu si sampah. Apa yang kamu ributkan di sini? Kamu, ayah. Wah, jangan sampai mati. Sekarang tahu takut ya? Aku sangat takut dia mati. Aku akan kehilangan satu objek balas dendam. Sangat menyebalkan. Gadis yang keras kepala, jika tidak ingin ibumu mati, cepat berlutut. Minta maaf pada Tuan Huang. Aku berlutut, kamu pantas? Baik, penyakit ibumu tidak akan aku obati, lihat bagaimana dia hidup. Ibuku punya Tianyi yang akan mengobatinya. Untuk apa dokter sembarangan seperti kamu? Tianyi adalah guruku. Apa yang aku minta, dia akan lakukan. Bicara besar. Dari mana datangnya orang tua jelek ini, berani tidak hormat pada Liu Shenyi?
Sheni Japantes? Baru belajar sedikit, sudah meremehkan orang miskin. Bahkan leluhur pun dilupakan, guru. Aku salah, guru. Anda adalah Tianyi Qinlao. Tianyi, tidak berani. Hanya orang tua jelek saja. Qinlao, maafkan anak kecil yang tidak sopan. Anak kecil, berapa umur putra Anda? Mungkin belum disapih, ya? Kamu. Hari ini, wanita ini yang tidak masuk akal, gurunya. Si gadis kecil ini, mengaku sebagai teman Anda. Muridku panik, jadi bicara sembarangan. Dia benar-benar bilang begitu, apakah dia benar-benar teman Anda? Tentu saja tidak, aku bilang, dia hanya memanfaatkan nama Anda. Di sini untuk menipu. Murid durhaka, berlutut. Guru, Anda bilang dia bukan teman Anda kan? Bisa apa aku? Pantaskah aku berteman dengan Dewi Perang? APA, Dewi Perang? Dewi Perang dari 9 kota? Tabib Istana Phoenix Langit, Qin Fang, menghadap Dewi Perang. Cah, Dewi Perang, ayah. Dewi Perang, ampunilah aku, atas nama saya yang telah memperpanjang nyawa istri, selamatkanlah nyawa hina ini. Dia muridmu, uruslah sendiri. Aku tidak punya murid sepertimu. Aku akan menghancurkan tanganmu dan mengusirmu dari perguruanku. Jangan pernah lagi berpraktik di 9 kota, Apakah Dewi Perang puas dengan cara saya menangani ini? Rawatlah ibuku dengan baik, aku ada urusan, pergi dulu. Dewi Perang, kemana Anda akan pergi? Membakar pertunangan. Dewi Perang, kemana Anda akan pergi? Membakar pertunangan. Hila, seorang gadis dari keluarga Lin. Berani memukuli anakku sampai begini. Dia mau apa? Berkeliling terus, anakmu sudah dipukuli sampai begini, kamu masih santai saja di sini. Aku tidak punya waktu untuk urusan kecil ini. Urusan kecil? Anakmu dari keluarga Tang sudah dipukuli sampai begini, masih disebut urusan kecil? Lalu apa yang disebut urusan besar? Kepala keluarga Kiao dari Yujing membawa pesanan. Senilai triliunan untuk Yuncheng. APA, triliunan? Pirapa? Pesanan triliunan? Memang keluarga Kiao dari Yujing, orang terkaya di 9 kota. Hebat sekali. Asalkan bisa mendapatkan pesanan triliunan ini. Bisnis keluarga Tang akan berkembang 20 kali lipat. Siapa yang mau merobek mulutku? Lin Xuhuang, kamu berani datang ke keluarga Tang? Istana suku barbar saja aku bisa datang kapan saja. Apalagi keluarga Tang, kenapa? Aku tidak boleh datang? Mulat Bezer, nanti kamu akan menangis penjaga. Penjaga. Jangan panggil lagi. Semuanya sudah di sini. Apa sebenarnya yang kamu mau? Membakar pertunangan. Oh, bukan. Menikahkan suami. Aku hari ini secara resmi membatalkan pertunangan kita. Tapi kamu yang diceraikan. Tidak mungkin. Pertunangan keluarga Tang dan Lin ditetapkan oleh ayahmu, tidak mungkin dibatalkan. Kamu masih berani menyebut ayahku? Saat kamu memaksanya mati. Pernahkah kamu memikirkan pertunangan keluarga Tang dan Lin? Berani kau memukulku? Aku adalah kepala keluarga Tang, orang yang lebih tua. Aku memukulmu karena kau pengkhianat, menyakiti ayahku. Kau menindas janda dan yatim, merampas harta keluargaku. Kau masih punya muka? Bicara tentang ayahku di depanku? Kau masih punya muka? Bicara tentang ayahku di depanku? Kau bukan datang untuk membatalkan pertunangan, kau datang untuk balas dendam. Apa yang Tuan Tang katakan? Jika aku balas dendam, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan mudah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin kau sendiri mengumpulkan semua orang penting di Yuncheng. Semua yang di atas dan di bawah, lalu di depan mereka semua. Berlutut dan bacakan surat cerai ini. Tidak mungkin, jika aku melakukan itu. Keluarga Tang kami akan kehilangan muka di Yuncheng. Jangan salah paham, aku memberitahumu untuk melakukannya. Bukan sedang berunding denganmu. Kau seharusnya bersyukur. Keluarga kamu melahirkan Yunyo, seorang anak yang baik. Jika tidak, sekarang tidak akan ada keluarga Tang ini. Aduh, Cat, kau membuat ketakut. Tahu takut, kenapa tidak pulang sampai larut malam? Kau pergi ke keluarga Tang untuk membatalkan pertunangan. Aku khawatir padamu. Bagaimana? Apakah mereka setuju? Tenang, Kak akan memberikan mereka alasan yang tidak bisa mereka tolak. Kalian, siapa Lin? Berani menyakiti keluarga Tangku, aku pasti akan membuatnya. Mari tempat Tidak bisa. Kau tidak hanya tidak boleh menyentuhnya, tapi juga harus meminta maaf padanya.
dan berusaha mendapatkan pengampunannya. Kenapa? Apakah otakmu sudah rusak karena dipukul oleh wanita itu? Aku tidak gila. Kau lupa, pesanan triliunan dari keluarga Kiao adalah untuknya. Sial, kemarin aku mendengarkan bukan Shen Chunmei. Gadis itu sudah minta bantuan orang-orang Wan Sanhui untuk menghajar keluarga Lin, kedua orang itu. Kalian, siapa Lin? Kau mencari mati? Orang terakhir yang berani bicara seperti itu padaku. Kepalanya sudah aku jadikan tempat kencing malam. Kau apa kau? Hei, saudara-saudara. Apa sih dia? Siapa yang bisa menangkap wanita ini? Aku akan menraktirnya minum kaldu pertama. Saudara-saudara, letakkan semua barangmu. Kau bilang mau mentraktir siapa minum apa? Minum air cuci kaki nenekmu. Kau pikir aku tidak mengerti bahasa bawah tanahmu? Diun Cheng bisa mengumpulkan sekelompok orang seperti kalian. Kalian adalah orang Sanhui, kan? Tuan Qiansha. Kenapa Anda? Saya kasih kamu 3 menit, kalau belum sampai di depan saya. 6 tahun lalu, bagaimana saya mengintai kekuatan bawah tanah kota Yun? Hari ini, saya akan membuatmu melihatnya lagi. Hei, Wan Sanhui, kamu baik-baik saja? Siapkan mobil, cepat. Jangan dengarkan omongan wanita ini Wan Sanhui, yang disuruh untuk menghadapi saudari Lin. Benar, siapa sih Wan Sanhui? Dia membunuh kakak Yang. Wan Sanhui sudah sampai. Sudah sampai ya, teriak-teriak apa? Wan Sanhui, ini bagaimana? Bukannya kamu disuruh menghadapi saudari Lin? Kenapa malah mengganggu orang ini? Mereka adalah saudari Lin. APA. Tang Junfeng ini menipu saya. Tuan Qiansha, saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah keluarga Lin. Kalau saya tahu, saya tidak akan berani melawan Anda. Saya pantas mati, Tuan Qiansha. Tolong maafkan saya kali ini. Kalian masih diam apa? Cepat hormat pada Tuan Qiansha. Mohon ampun Tuan Qiansha, tampar mereka semua. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu diri. Tuan. Saya juga sampah. Asalkan bisa mendapatkan pesanan triliunan ini, nanti di kota Yun, tidak akan ada lagi 4 keluarga besar. Dan keluarga Tang akan menguasai kota Yun, 3 keluarga lainnya. Bisakah keluarga Tang kita mendapatkan pesanan ini? Itu tergantung padamu, tergantung padaku, benar. 3 hari lagi, keluarga Kiao akan mengadakan tender di kota Yun. Dan saya dengar hasil tender sudah ditentukan. Apakah itu keluarga Tang kita? Bukan keluarga Lin? Keluarga Lin. Keluarga Lin yang sudah jatuh, apa hak mereka? Bisa mendapatkan pesanan triliunan ini dari orang terkaya 9 kota. Tapi sekarang semua industri keluarga Lin ada di tanganmu. Anda adalah keluarga Lin, pesanan triliunan ini. Keluarga Tang pasti akan mendapatkannya. Lin Yusin si gadis kecil itu. Dan nenek tua keluarga Lin yang setengah mati. Mudah ditangani. Tapi keluarga Lin belakangan ini, ada yang kembali, Lin Qihuang. Dia bukanlah orang yang baik. Dia mungkin bukan orang baik, tapi dia adalah istrimu. Dia memukulmu sampai seperti ini, kalau aku melihatnya. Aku pasti akan merobek mulutnya. Aku juga sampah. Tolong, Tuan, kasihanilah nyawaku. Diam. Ribut sekali. Aku tanya, siapa yang menyuruhmu melawan keluarga Lin? ITU keluarga Tang Junfeng. Orang itulah yang ingin membahayakan aku. Tang Junfeng, bajingan itu. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia benar-benar binatang, monster. Tapi aku orang baik, Tuan Qiansha. Ini semua salah paham. Kamu kan bos geng. Tidak perlu merendahkan diri seperti ini. Tidak merendah. Di tempat lain aku bos, tapi di hadapan Tuan Qiansha, aku hanya anjing kecil, guk-guk. Wan Sanhui. Nggak heran kamu bisa hidup lama di Yuncheng. Tebal banget muka kamu. Terima kasih pujian Tuan Qiansha. Jangan banyak omong. Tang Junfeng menyuruhmu membunuh kami. Hal ini membuatku sangat tidak senang. Silakan perintah, Tuan Qiansha, aku siap mengorbankan diri. Tang Junfeng menginginkan nyawa kami berdua. Aku hanya minta 2 kakinya, tidak berlebihan kan? Tuan Qiansha,
Anda cantik dan baik hati, kenapa masih diam? Kumpulkan pasukan, serang keluarga Tang. Sampah. Aku yang bijaksana seumur hidup, kenapa punya anak seperti kamu? Anak sampah. Siapa itu Wan Zhangkui? Bos bawah tanah Yun Cheng, kalau saudari Lin jatuh ke tangannya. Apakah masih akan seperti manusia? Lagi pula dia tunanganmu, kalau ini tersebar. Yang malu adalah keluarga Tang. Lalu bagaimana? Bukankah si manis sudah memberikan surat cerai? Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Tang. Bodoh. Kalau bukan karena si kecil Lin, bagaimana pesanan miliaran itu bisa jatuh ke tangan keluarga Tang? Siapa itu Tang Junfeng? Wan Zhangkui. Siapa yang kenal kamu? Jangan sok akrab, Tuan Qiansha. Lin Qiu Huang, kenapa kamu lagi? Siapa kamu berani memanggil nama Tuan Qiansha? Aku tunangannya. Berani beraninya kau pantas. Berani beraninya kau pantas. Wan Zhangkui kau hila. Mungkinkah kau adalah Qiansha Sueji? Memang pantas jadi kepala keluarga Tang. Tak disangka Qiansha Sueji ini, ternyata putri keluarga Lin. Sekarang tahu sudah terlambat, jangan terlalu sombong. Meskipun kau adalah Qiansha Sueji, keluarga Tang berbeda dengan yang tidak terlihat. Wan Zhangkui tidak sama. Keluarga Tang adalah jalan kebenaran, sembilan kota, dilindungi oleh istana Tianfeng. Kau Qiansha Sueji, sehebat apapun, bisa lebih hebat dari Dewa Zhan Huang. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa kau malah menggunakan Zhan Huang untuk mengancamku. Kalau aku bilang Zhan Huang menolak membantu. Bagaimana dengan keluarga Tangmu? Ini tidak mungkin Dewa Zhan Huang saat menerima gelar di Phoenix Terace. Pernah berjanji akan melindungi jalan kebenaran, sembilan kota kami. Keluarga Tangmu apa itu jalan kebenaran? Kalau dihitung 4 keluarga besar, kalian lebih kotor dari geng kami. Jika kalian tidak takut dengan istana Tianfeng, silakan coba. Dia bilang aku harus mencoba. Aku sudah lama ingin mencoba berdiri di atas kepala 4 keluarga besar. Buang air besar dan kecil seperti apa rasanya? Patahkan kaki anak ini. Apa yang kalian lakukan di kota ini, melawan 4 keluarga besar? Apa akibatnya, kalian harus pikir baik-baik. Di hadapan Qiansha Sueji 4 keluarga besar, tidak ada artinya. Bodoh, ada Qiansha Sueji yang mendukung kalian tidak berani maju. Aku sia-sia merawat kalian selama ini. Apa yang kalian lakukan? Jangan pukul anakku. Pergi. Ibu lebih baik perhatikan dirimu sendiri. Bajingan Wan Zhangkui kau berani. Ciwang. Mengingat kita punya perjanjian nikah, lepaskan mereka. Saat kau memaksa ayahku mati. Pernahkah kau memikirkan perjanjian nikah saat kau merampas harta keluarga Linku? Pernahkah kau memikirkan perjanjian nikah? Mencari orang untuk membunuhku dan adikku. Pernahkah kau memikirkan perjanjian nikah? Sekarang kau bisa ingat perjanjian nikah. Tidak merasa lucu. Qiansha Sueji and Tenang. Kali ini meskipun Dr. Liu turun tangan, tulang anak ini tidak akan bisa disambung kembali. Dr. Liu. Dia sudah bukan tabib ajaib lagi. Lin Qiu Huang, kamu tunggu saja. Keluarga Tang tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tuan Qiansha, bagaimana kalau kita habisi orang tua ini? Hanya ratapan anjing terlantar, tidak perlu dihiraukan. Hancurkan semuanya. Song King Song, apa yang ingin kamu lakukan? Semi Wanya berhenti. Baiklah. Kenapa kamu menghancurkan perusahaan saya, perusahaanmu? Sekarang sudah menjadi perusahaan saya. Apa? Perusahaan Yunjomu. Sekarang sudah menjadi milikku. Stempel. Kapan saya menandatanganinya? Tentu saja saya yang menandatanganinya, Tuan Tang. Tentu saja saya yang menandatanganinya, Tuan Tang. Lu Aryan. Kamu ternyata mengkhianati saya. Mengkhianatimu. Semua ini karena ulahmu sendiri. Saya sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana kamu membalas saya? Di hatimu selalu ada dia. Lin Qiu Huang yang sudah hilang selama 5 tahun. Diam, kamu tidak berhak menyebut namanya.
Untuk seorang wanita, kamu melawan 4 keluarga besar. Kurasa otakmu sudah bermasalah, kami 4 keluarga besar. Ingin mencaplok keluarga Lin, di kota ini tidak ada orang yang bisa menghentikan, apalagi kamu yang sudah diusir dari keluarga Tang. Kalian akhirnya terlambat selangkah. Qiu Huang sudah kembali. Hanya seorang wanita, kembali lagi bagaimana? Tidak semua wanita seperti kamu. Tuan Tang, jangan bicara begitu keras. Saya juga memikirkan perusahaan kita. Keluarga Song adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota ini. Perusahaan ini akan dipimpin oleh Tuan Song kita. Dan akan sukses besar. Apa urusanmu di sini? Saya adalah anak sulung keluarga Song. Ingin wanita seperti apa lagi, hanya denganmu. Masih ingin menjadi burung phoenix, jangan bermimpi. Kamu tidak tahu malu. Meskipun saya tidak tahu malu, bukan giliranmu, si pengkhianat, untuk bicara. Tuan Tang, maafkan saya. Saya salah. Maafkan saya. Pergi. Dia memang harus pergi, kamu juga pergi. Orang yang harus pergi adalah kamu, kan? Orang yang harus pergi adalah kamu, kan? Kakak Qiu Huang. Kamu adalah Tuan Tang. Lin Xiu Huang yang selalu kau impikan. Tidak terlalu cantik juga, kan? Cantik. Wajahmu memang cantik. Tapi apa gunanya? Tetap saja setelah dimanfaatkan, kau akan dibuang. Hari ini kakak akan memberitahumu, di dunia ini yang penting adalah kemampuan. Bukan wajah cantik. Kau adalah anak sulung keluarga Lin. Lin Qiu Huang. Kudengar kau disuruh pergi? Berani-beraninya kau memukulku. Ayo, apa yang kalian lakukan? Ini yang disebut kemampuan. Sekarang ini adalah perusahaanku, atas dasar apa kau menyuruhku pergi? Sekarang sudah bukan, baru saja aku mengakuisisi perusahaan Yunyo. 50% saham, sekarang perusahaan ini. Direktur utamanya adalah aku. Jadi perjanjian yang kau curi dari Tang Yunyo sama sekali tidak berlaku. Jadi perjanjian yang kau curi dari Tang Yunyo sama sekali tidak berlaku. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aset keluarga Lin. Semua ada di tangan Tang Junfeng. Keluarga Lin sekarang sendiri saja susah, dari mana ada uang? Untuk mengakuisisi perusahaan Yunyo? Keluarga Lin tidak punya uang. Tapi bukan berarti aku, Lin Qiuhuang, juga tidak punya uang. Sudah besar, hal kecil seperti ini. Masih perlu bantuan keluarga? Aku tidak percaya kau menipuku. Tidak percaya? Kau bisa lihat sendiri catatan transaksi saham. Ada APA? Ini tempat yang seharusnya kau duduki. Sekarang bawa orang-orangmu dan pergi dari kantorku. Mengambil alih perusahaan Yunyo, sudah kurencanakan selama 3 tahun. Tapi kau dengan mudah mengambilnya, aku tidak rela. Chang Yunyo, kau pasti juga tidak rela kan? Kau sudah berusaha keras membantu keluarga Lin, tapi begitu wanita ini kembali, semua usahamu hilang. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kau gila. Bagaimana mungkin aku bekerja sama dengan orang sepertimu? Tang Yunzhou, sedarlah. Kau sudah melakukan segalanya untuk wanita ini. Tapi dia malah ingin mengambil hartamu. Ini adalah 50% saham perusahaan Yunyo. Untukmu. Apa? Kau gila? APA? 50% saham perusahaan Yunyo? Itu bernilai 500 juta. 500 juta, kamu bilang saja kasih begitu saja? Kakak Qiu Huang. Ini tidak perlu. Kamu pegang saja saat aku tidak ada. Kamu sudah melindungi keluarga Lin selama 5 tahun, sekarang kakak akan menjamin kemakmuranmu seumur hidup. Hanya 500 juta saham. Makanan buka saja. Besar mulut, keluarga Lin sendiri saja sulit bertahan. Menurutku ini hanya pura-pura kaya saja. Perusahaan Yunyo, serahkan saja ke tanganmu. Aku, Song, pasti akan mengambilnya kembali. Ayo kita pergi. Kakak Qiu Huang, terimalah aku. Aku salah, terimalah aku. Kakak Qiu Huang, terimalah aku. Aku salah, terimalah aku. Keluarga Lin sekarang hanya tinggal tulang belulang. Sekarang kamu bersama Lin Qiu Huang. Kamu akan menyesal. Bergabung denganmu baru aku menyesal, setelah digunakan lalu dibuang. Sedangkan kakak Qiu Huang, lenggas memberikan set Wu Baijude kepada CEO Tang. Dilihat dari hati dan sikap, kamu yang hanya mengandalkan keluarga ini. Mana ada yang bisa menyaingi kakak Qiu Huang? Kau Qiu Huang. Aku selalu tidak mengerti, mengapa CEO Tang, tanpa keluhan menunggumu selama 5 tahun, sampai bertemu denganmu secara langsung. Karisma dan cara kerjamu, aku benar-benar kagum. Bahkan jika harus menjadi budakmu. Aku juga rela. Mulutmu manis juga ya. Aku ini tidak pernah benci wanita cantik. Tapi aku punya satu prinsip. Sekali tidak setia, selamanya tidak akan digunakan.
Sebelumnya kamu mengkhianati Yunyo. Xiao Tang, maafkan aku. Putuskan. Anda besar hati. Maafkan aku. Cukup. Sekarang, kamu sudah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Tidak ada jasa juga ada jerih payah, tindakanmu harus dilihat. Apakah kakak Yuang bisa memaafkanmu? Kamu memanggilku apa? Tuan. Kakak Yuang, ini beberapa hari yang lalu. Perusahaan Yunyo kami menerima sebuah dokumen tender. Dokumen tender ini aneh, hanya mengatakan di Hotel Imperial. Mengadakan acara tender, tidak ada proyek, tidak ada jumlah. Ya, awalnya aku juga kira itu penipuan. Tak disangka, di dokumen tender itu ternyata ada. Tidak ada. Keluarga Chow sangat kaya raya. Cap keluarga mereka, biasanya tidak mungkin ada yang memalsukannya. Dokumen tender ini aku tahu. Aku dengar dari Song King Song. Kali ini keluarga Kiao membawa proyek triliunan ke Yuncheng. Detail proyeknya akan ditentukan setelah tender selesai. Kali ini semua perusahaan kuat di Yuncheng akan ikut serta. Proyek triliunan, pantas saja. Isinya masih akan ditentukan setelah tender. Bukankah itu seperti memberikan cek kosong? Suruh orang menjasai engke sesuka hati, keluarga Chow Hilia. Keluarga Kiao dari Yujin. Mereka cukup berbakti, kenapa? Kamu tertarik dengan proyek triliunan ini? Kakak Chu Huang. Perusahaan kita, Yunyo, tidak sanggup menangani proyek triliunan ini. Asalkan kamu tertarik, kakak akan memberikan proyek triliunan ini kepadamu. Ayo. Apakah 4 keluarga besar Yuncheng akan ikut dalam proyek ini? Benar, 4 keluarga besar sangat berambisi untuk tender ini. Baik. Maka aku akan membuat mereka tidak bisa kembali. 4 keluarga besar sangat berambisi untuk tender ini. Baik. Maka aku akan membuat mereka tidak bisa kembali. Order triliunan ini, keluarga Tang tidak mau. APA, Lao Tang, kamu tidak hilakan? Tender kali ini, keluarga Tang memiliki keuntungan besar. Kekayaan yang melimpah. Kamu benar-benar rela menyerahkannya begitu saja. Order triliunan ini, keluarga Tang bisa tidak memperebutkannya. Tapi ada satu syarat. Aku ingin kalian, dengan kekuatan 4 keluarga besar, mengajak semua keluarga besar Yuncheng membasmi Lin Xiaohuang. Menghancurkan keluarga Lin sepenuhnya, membunuh ayam pakai pisau sapi. Sisa-sisa keluarga Lin yang tidak berarti. Keluarga Song bisa menghancurkannya dalam sekejap, tunggu. Ada yang aneh dalam hal ini. Lin Qiuhuang ini bukanlah menantu keluarga Tang yang kabur dari pernikahan. Lin Qiuhuang ini. Tapi kamu, menantu keluarga Tang yang kabur dari pernikahan. Benar. Ini tidak benar. Dulu mengandalkan Tang Junfeng dari keluargamu. Sebagai kalian menanti keluarga Lin, harga keluarga Lin. Keluarga Tang makan yang paling banyak, dan sekarang. Bahkan sisa-sisa keluarga Lin tidak bisa dipegang. Masih butuh kerjasama 4 keluarga besar, saudara Tang. Untuk ini, kamu bahkan harus melepaskan pesanan miliaran. Ada yang aneh di sini, benar. Kekuatan keluarga Tang hanya sebatas ini. Kamu juga tidak pantas berada di antara 4 keluarga besar di kota Yun. Jujur saja dengan kalian. Wanita ini menemukan Wan Sankui untuk mendukungnya. Tidak mudah untuk dihadapi. Sudah kuduga, keluarga Lin yang bangkrut bisa punya uang untuk merebut saham Yunyo. Ternyata bergantung pada Wan Sankui. Begitu rupanya. Hanya sirang Wan Sankui. Empat keluarga besar kita, tak mungkin takut padanya. Baiklah saudara Tang, syaratmu aku terima. Nanti jangan menyesal ya. Lin Qiuhuang. Menghina anakku, bahkan tanpa syarat dari saudara Tang. Keluarga Songku. Tidak akan membiarkannya. Baik. Biarkan kalian mencoba dulu, kedalaman Ratu Darah 1000 kutukan. Saat kalian saling melukai, keluarga Tangku bisa memetik keuntungan. Hari kematian 4 keluarga besar kota Yun adalah hari ini. Hari kematian 4 keluarga besar kota Yun adalah hari ini. Kakak Qiuhuang, jangan sembarangan. Tenang, kakak tahu batasnya.
Tender kali ini, diadakan di Hotel di Hau ini. 4 keluarga besar Kota Yun akan berpartisipasi. Bahkan, pemimpin Kota Yun dan kepala keluarga Kiao juga akan hadir. Baik, mari kita pergi. Ini bikin saya keluarga Lin? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Keluarga Song, jangan keterlaluan. Anak buangin keluarga Tang, saya keluarga Lin. Kalian berdua benar-benar cocok. Hotel ini buka untuk bisnis. Kenapa kami tidak bisa masuk? Beri aku penjelasan yang masuk akal. Aku akan melepaskanmu. Baik, atas dasar ini, semua industri hotel di Kota Yun. Semua ini milik keluarga Song. Hari ini, aku akan menetapkan aturan. Semua hotel di Kota Yun, keluarga Lin dan anjing, dilarang masuk. Kamu. Song King Song, beraninya kamu berbicara seperti itu pada Qi Huang. Apa kamu lupa bagaimana keadaanmu di kantor? Young Mamelucan ITU? Kamu, si sampah yang sudah aku tendang. Berhak berbicara? Liu Lian adalah orangku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Lepaskan. Kamu memerintahku? Lepaskan. Aku mohon, kali ini aku benar-benar memohon, oke? Kakak Qi Huang, bagaimanapun, dia masih keluarga Song. Karena Yunyo sudah memintakan maaf untukmu. Seharusnya aku membiarkanmu pergi. Tapi aturanmu, keluarga Lin dan anjing dilarang masuk. Alasan ini membuatku sangat tidak puas. Lin Qi Huang, jangan terlalu sombong. Aku sudah tahu latar belakangmu. Tahu latar belakangku masih berani bersikap seperti ini? Kamu yang pertama, lumayan menarik. Kakek Tang sudah memberitahu kami tentang latar belakangmu. Ayo. Aku ingin tahu apa yang dikatakan si tua Tang itu pada kalian. Bukankah kamu hanya bergantung pada raja bawah tanah Kota Yun? Bukankah kamu hanya bergantung pada raja bawah tanah Kota Yun? Wan Zhongkui. Aku beritahu kamu. Wan Zhongkui, di mana impact keluarga besar kami? Hanyalah tikus selokan. Jika kami membernya maka, kami panggil dia Wan Zhongkui. Jika tidak, dia hanya anjing liar yang makan sisa-sisa kami dan melakukan pekerjaan kotor untuk kami. Berharap bisa mengalahkan Wan Zhongkui untuk menjatuhkan 4 keluarga besar kami, itu mimpi di siang bolong. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kalian 4 keluarga besar benar-benar kompak. Bersatu padu ya. Si tua Tang itu tidak memberitahu kalian? Qiansha Sueji, tanya saja pada ayahmu, kamu belum pantas tahu. Kamu hanya perlu tahu, di Kota Yun, bagiku, mengatasi 4 keluarga besar di Kota Yun adalah hal yang mudah. Aku tidak akan sampai jatuh ke titik di mana aku harus bergantung pada preman jalanan. Dan hilang dari pandanganku. Sudah kukatakan, Hotel di Hau adalah milik keluarga Song. Kami adalah tamu yang diundang oleh keluarga Kiao. Kau masih berani menghalangi? Kau tidak takut meninggalkan keluarga Xiao? Kenapa kalian memiliki ini? Surat undangan dari Wali, bukankah itu ada di tangan Tang Junfeng? Surat undangan dari luar Lin, bukankah itu ada di tangan Tang Junfeng? Balas dendam atas pencurian harta keluarga Lin oleh keluarga Tang. Akan kubalas suatu hari nanti. Tapi surat undangan ini memang bukan milik keluarga Lin. Jangan lupa, perusahaan kami Yunyo juga berhak mengikuti tender. Ini proyek bernilai miliaran, perusahaanmu itu. Nilai pasarnya hanya sekitar 1 miliar kan? Jangan mendekat. Kau hanya mencari malu sendiri. Urus saja urusanmu sendiri, tamu dari keluarga Kiao di Yujing. Kau juga orang lagi? Tentu aku akan menghormati keluarga Xiao di Yujing. Tapi aku juga tidak takut memberitahumu, 4 keluarga besar sudah bersatu untuk menghancurkan keluarga Lin. Setelah tender hari ini selesai, itu akan menjadi akhir bagi keluarga Lin. Ya, itu juga tergantung apakah kalian, 4 keluarga besar di Kota Yun, bisa bertahan sampai tender selesai. Lin Chuang. Kau benar-benar berani ketong. Grup di Hau ini bukanlah sarang harimau atau naga. Karena ini adalah tender yang dibuka oleh keluarga Kiao untuk semua perusahaan di Kota Yun. Maka grup kami Yunyo, sebagai bagian dari Kota Yun, tentu berhak untuk ikut serta. Tang Yunzhou. Lin Xiuhuang, wanita ini bisa saja berselingkuh dengan anak haram ini. Jangan ngawur,
Aku dan kakak ipar ini bersih. Aku Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Jun Feng, lain kali hati-hati dengan ucapanmu. Kalau tidak, yang patah. Bukan hanya kedua kakimu. Dan, dengan siapa aku bersama, itu adalah kebebasanku. Apa hakmu untuk mengatur-aturku? Lin Qiuhuang, jangan keterlaluan. Keterlaluan semua orang lihat, ini si sampah jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Aduh, keluarga Tang, benar-benar pengecut. Jangan ambil hati, aku tidak sedang membicarakanmu. Tang Junfeng si pengecut ini. Anak pengecut, bapaknya lebih pengecut, seperti kalian sampah. Berdasarkan apa bisa menjadi keluarga dengan keluarga Lin? Kamu sudah cukup. Hari ini, acara tender ini, adalah masalah besar untuk masa depan Yun Cheng. Di sini, you can contact keluarga Cheng. Menyelesaikan masalah keluarga, biar aku bicara adil. Kamu siapa lagi? Berani ikut campur urusan keluargaku? Gadis ini terlalu sombong, muka impact keluarga besar Yun Cheng. Dia sama sekali tidak menghargai. Dia adalah kepala keluarga Fang dari 4 keluarga besar. Kalau begitu aku ngerti. Membuat ayahku mati. Menyiksa keluarga Lin, kamu juga terlibat. Kamu jangan asal tuduh. Menyiksa keluarga Lin, kamu juga terlibat. Kamu jangan asal tuduh. Bagaimana 4 keluarga besar kami bisa membuat ayahmu mati? Karena kalian datang untuk ikut tender. Mending cari tempat duduk saja. Ini. Bagaimana, tidak bisa cari tempat kan? Aku kasih tahu. Hari ini yang datang ke tender adalah keluarga Top Yun Cheng. Semua yang hadir di sini, dengan uang bisa membunuhmu hidup-hidup. Perusahaan Yunyo yang cuma bernilai 10 miliar. Mau ikut proyek triliunan Yun Cheng? Benar-benar mimpi di siang bolong, kamu pikir. Dekat dengan Wan San Kui. Bisa berbuat semaumu? Sudah aku bilang, di sini tidak ada tempat untukmu. Tentu saja tidak ada tempat untukku. Sudah tahu masih tidak pergi? Pergi. Kilyar. Naik ke atas wapal? Berani sekali. Sombong, terlalu sombong. Karena ini adalah kursiku. Karena ini. Baru seharusnya aku duduk. Kaki Huang cepat turun. Tidak apa. Berani sekali, kursi ini adalah untuk pemimpin tertinggi Yun Cheng yang di atas segalanya. Dan orang terkaya Jiuso yang kekayaannya melebihi negara. Kursi terhormat untuk 2 orang besar ini, kamu pantas duduk? Surga ada jalan kamu tidak mau, neraka tidak ada pintu kamu malah masuk. Kau mencari kemation sendiri. Kau bejadalon song, tidak sopan. APA kau sudah bosan hidup? Aku juga merasa kesal. Lagi pula ada 2 kursi di sini. Tapi baik itu pemimpin pertama Yun Cheng atau tua bangka dari keluarga Kiao duduk sejajar denganku. Dia tidak layak. Sombong. Sombong sekali, pemimpin pertama Yun Cheng dan kepala keluarga Kiao. Tidak layak berdiri sejajar denganmu. Kau pikir kau siapa? Prajurit perang 9 kota? Benar. Akulah prajurit perang 9 kota. Prajurit perang 9 kota. Inilah prajurit perang 9 kota. Lin Qiuhuang, kenapa kau harus berpura-pura menjadi dia? Berkata kau adalah prajurit perang, jangan bilang padaku. Tunenggangku Tang Junfeng adalah pemilik istana Tianfeng. Wanita, meskipun aku minum banyak minuman palsu. Mimpi indah, tenang saja. Ini akan segera menjadi mimpimu yang buruk. Hila, pasti hila. Prajurit perang, kakak Qiuhuang. APA kau serius? Apa kau benar-benar sang prajurit perang? Maukah kau mempercayaiku? Sampai saat ini, percaya atau tidak, masih pentingkah itu? Waktu kecil mereka menggangguku, memanggilku anak haram. Bahkan ayah kandungku sendiri memandang rendah padaku. Hanya kau yang mau bermain denganku, mau melindungiku.
Apakah kau prajurit perang 9 kota atau bukan? Kau tetap kakak Qi Huangku. Karena itu, kapanpun aku akan berdiri di depanmu. Bahkan jika harus melawan semua keluarga besar di Yuncheng. Tenang, aku tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Kau benar-benar gila. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah mengusirmu dari keluarga Tang. Hidupmu akan hancur di tangan wanita ini. Hancur di tanganku. Seandainya kau, tua bangka ini, memperlakukan Yunyo seperti anakmu, dia tidak akan berdiri di sini. Melahirkan tapi tidak membesarkan, apa hakmu? Bersikap seperti kepala keluarga di sini. Apa hakmu? Bersikap seperti kepala keluarga di sini. Apalagi prajurit perang 9 kota adalah seorang wanita. Aku juga seorang wanita. Lalu kenapa aku tidak bisa menjadi prajurit perang? Berani, tidak sopan, prajurit perang memimpin istana Tianfeng. Membasmi kerajaan barbar, melindungi keselamatan 9 kota, orang seperti ini. Bukanlah sisa-sisa keluarga Lin yang sepele seperti kau. Bisa dibandingkan? Ngaco. Kill Yargalin. Cuma keluarga kecil yang bahkan gak masuk ranking di kotak laut. Kalau kau ICU Pirang Perang Chokota, maka aku Song Shingsong adalah Kaisar Langit. Ngapain ketawa? Lin Qiu Huang cepat turun sini. Jangan nekat sendiri, lalu narik keluarga Tang ke lubang dosa. Sebentar lagi pemimpin kotak laut dan kepala keluarga Kiao datang. Entar lihat kalian bisa ngatasin. Hina impact keluarga besar kami. Wan Zhan Kue masih bisa ditawar. Tapi kau pura-pura jadi Dewi Perang. Bahkan kalau Wan San Kui sendiri dateng, kau beko mati tanpa kuburan. Bego banget sih. Kalian semua bilang diri 4 keluarga besar, tapi nggak kepikiran. Keluarga Huang kemana? Kukira mau ngomong apa. Kepala keluarga Huang sakit parah. Mengundang tabib Qin untuk berobat. Putra Selang Huang Xianren setia menemani ayahnya, makanya nggak datang. Setia? Omong kosong ini cuma bisa nipu orang lain. Jangan sampai kalian sendiri ketipu. Kalian sendiri paham benar sifat asli 4 keluarga ini. Ini tender miliaran. Bahkan kalau kepala Huang sekarat, sekalipun dia udah mati, Huang Xianren pasti akan datang ke lelang ini. Apa maksudmu? Aku yang perintahkan keluarga Huang di karantina. Biar mereka nggak bisa ikut lelang. Aku mau. Biar kepala Huang menyaksikan kehancuran keluarganya, makanya suruh tabib nyambungin nyawa cebong itu. Masa kalian kira? 4 keluarga kacangan kaya kalian layak dilayani tabib langit? Nggak mungkin. Orang lain nggak tahu jati diri aslimu. Aku tahu. Burung perang 9 kota? Gampol. Kau ini iblis dari Qian Sha. Keluarga Huang pasti kau engkau pakai cara lisik. Tabib langit pasti dipaksa, buat nolong keluarga Lin. Ngebatin nenek tua itu. APA. Kau iblis dara? Legenda bawah tanah kotak laut. Apa anakmu nggak kasih tahu? Dasar sampah. Urusan penting begini nggak lapor. Aku nggak tahu apa-apa soal Qian Sasweji. Aku pikir dia cuma bikin-bikinan buat ngejek aku, jadi aku gak bilang ke kamu. Siapa sangka beneran ada orangnya. Ya, gak bisa sepenuhnya nyalahin kamu, Qian Sasweji. Legenda tentang pembantaian kekuatan bawah tanah di Yuncheng karena terlalu aneh. Jadi cuma beberapa orang penguasa tertinggi Yuncheng yang tahu. Kamu memang gak berhak tahu. Keluarga Tang, kamu benar-benar gak punya hati nurani. Kamu jelas-jelas bilang ke kami, Ling Yuang Ibu numpang, di kaki Wan Zhang Kue. Baru kami mau bantu kamu hadapi dia. Kamu gak pernah bilang dia itu Qian Sasweji, kamu bilang. Keluarga Tang, kamu sudah menghitung kami. Lihat, biasanya keluarga besar yang sombong ini sekarang kayak anjing gila saling menggigit, lucu kan? Gak nyangka. Biasanya keluarga besar yang terlihat baik-baik ini sekarang jadi begitu berubah. Punya ayah dan saudara seperti ini. Sang Gemelke, sudah cukup. Jangan sampai orang lain melihat kita jadi bahan tertawaan. Apakah dia Qian Sasweji itu penting? Pikirkan apa yang kalian lakukan ke keluarga Lin. Tiada tong untuk balas dendam. Pikirkan apa yang kalian lakukan ke keluarga Lin. Dia datang untuk balas dendam, dia gak akan melepaskan kalian. Benar, dia benar. Kali ini aku datang terutama untuk 2 hal. Pertama, membalas budi untuk Yunzu. Mengambil pesanan miliaran ini. Kedua, balas dendam. Buat 4 keluarga besar Yuncheng hilang dari Yuncheng. Lin Qiu Huang, jangan terlalu sombong.
Bahkan jika kamu Tiansha Sueji, apa yang bisa kamu lakukan? 4 keluarga besar kami. Masa takut sama kamu? Benar, hari ini aku mau kasih tahu kamu. Kekuatan bawah tanah disebut bawah tanah, karena gak bisa terang-terangan. Kalau ketahuan, mati. Semuanya. Hari ini yang berhak datang ke sini adalah pilar penting Yun Cheng. Tanpa kalian, gak ada Yun Cheng seperti sekarang. Dan dia, Lin Qiuhuang. Adalah Tiansha, Xueji yang terkenal jahat di bawah tanah Yun Cheng. Aku yakin kalian sudah lama gak puas dengan bawah tanah Yun Cheng. Bahkan keluarga Tang, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Yun Cheng, setiap bulan harus. Apalagi kalian semua kan? Beranak. Wan San Kui terima uang keluarga Tang. Tapi gak sedikit juga bantu keluarga Tang. Pekerjaan kotor yang tak pantas dilihat, kalian 4 keluarga besar. Satu persatu, apakah kalian benar-benar bersih? Kalian 4 keluarga besar Yun Cheng, satu persatu. Apakah benar-benar bersih? Tidak lain hanya bekerja sama dengan Wan San Kui. Perskongkol Hitam Putih. Sama seperti ular dan tikus, lebih bersih daripada wanita ini. Dia sebagai Kailan menantu keluarga Tang. Dengan Tang Yin Zhou, anak haram ini. Bergaul mesra, tidak jelas. Bahkan berani membawa orang masuk ke keluarga Tang. Memukul saya sampai seperti ini, lebih kasihan anak saya. Dia mematahkan kedua kakinya hidup-hidup. Lihatlah, wanita yang tak punya hati ini. Apakah Yun Cheng bisa menerimanya? Tidak bisa, tidak bisa. Ini adalah Lin Qiuhuang. Berani menyamar sebagai dewa perang. Dan melawan mertua, orang yang tak punya hati dan sombong. Apakah Yun Cheng bisa menerimanya? Tidak bisa, tidak bisa. Baik. Keluarga Tang, mulai hari ini, akan membunuh Lin Qiuhuang. Mengusir keluarga Lin. Dan keluarga Fang mulai hari ini. Membunuh Lin Qiuhuang, mengusir keluarga Lin. Keluarga Song mulai hari ini. Membunuh Lin Qiuhuang. Mengusir keluarga Lin, keluarga Shao mengumumkan. Membunuh keluarga Lin. Membunuh Lin Qiuhuang, mengusir keluarga Lin. Mengusir keluarga Lin. Membunuh Lin Qiuhuang. Mengusir keluarga Lin. Baik, baik, baik. Membunuh Lin Qiuhuang. Mengusir keluarga Lin, bicara yang sangat baik. Baik, baik, baik. Bicara yang sangat baik. Kamu memelihara selingkuh di rumah leluhur keluarga Lin. Kamu tidak menyebutkan sepatah kata pun, kalian 4 keluarga besar membunuh ayah saya. Mengambil alih harta keluarga Lin. Dan tidak merasa bersalah, pada akhirnya, kalian yang berbuat jahat. Malah menjadi pahlawan keadilan. Saya hanya ingin membela keluarga Lin. Mengembalikan keadilan, tapi kalian memfitnah dan membuat rumor kotor. Mengubah saya menjadi orang jahat yang tak termaafkan. Kalian 4 keluarga besar benar-benar ahli dalam membalikkan fakta. Benar-benar luar biasa. Cukup bicara, sekarang seluruh keluarga besar Yun Cheng berdiri di belakang saya. Meskipun kamu adalah Ratu Darah Seribu Kutukan, kami akan menghancurkanmu. Seperti memencet semut, sangat mudah. Kamu masih belum berlutut memohon ampun, masih ingin apa lagi? Sudah bicara panjang lebar, bicara tentang kesetiaan dan bakti. Pada akhirnya, kamu tetap ingin melawan saya dengan kekuasaan. Kamu ingin tahu apa yang saya lakukan? Saya akan memberitahumu, karena semua keluarga besar Yun Cheng berdiri di belakangmu, maka saya akan menghancurkan semua keluarga besar Yun Cheng. 6 tahun yang lalu, saya bisa menghancurkan kekuatan bawah tanah dalam semalam. 5 tahun ini, saya bisa mengusir bangsa barbar dan menghancurkan Beijing. Hari ini, saya bisa mengusir semua keluarga besar Yun Cheng. Biarkan jalan ini menghancurkan semua keluarga besar. Lihatlah, orang ini sudah diambang kematian, masih bilang dirinya adalah San Huang, lucu sekali. Menyitikan, kepala keluarga Qiao dan ketua Yun Cheng sudah datang. Sekarang kepala keluarga Qiao dan ketua Yun Cheng sudah datang. Kamu tinggal menunggu kematianmu. Selamat datang kepala keluarga Qiao, selamat datang ketua Yun Cheng. Apa yang terjadi di sini, Yang Mulia Ketua? Sisa keluarga Lin ini mengaku sebagai Yang Mulia San Huang. Dan dia merebut posisi terhormat Anda dan kepala keluarga Qiao. Maksudmu dia bukan San Huang? Bagaimana mungkin dia San Huang? Dia adalah menantu keluarga Tang kami. Saya sangat tahu tentang ini. Jadi ini adalah, kami mengajak semua keluarga untuk bersama-sama menghukum Lin Qiuhuang. Mencabut habis keluarga Lin. Baik, sangat baik. Terima kasih atas pujian Yang Mulia Ketua. Apakah kalian ingin menghancurkan Yun Cheng? Baiklah, karena semua orang sudah datang, maka acara tender ini. Kita mulai saja,
Saya menyarankan untuk memberikan pesanan triliunan ini kepada perusahaan Yunyo. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Lin Qiu Huang, saya menentang. Mengapa Tang Yunzhou, dari segi status? Hanya sirang anak buang keluarga Tang. Dari segi keuangan, perusahaan Yunyo hanya memiliki nilai pasar kurang dari 1 miliar. Bagaimana dia bisa bersaing dengan grup di Hao milik keluarga Song saya? Untuk proyek triliunan ini? Mengapa? Karena ini. Xiao Zhiyuan dari keluarga Xiao, hormat kepada Yang Mulia Zhan Huang. Pesanan triliunan ini segera kami serahkan. Ketua Yun Cheng, Yin Muchen, hormat kepada Yang Mulia Zhan Huang. APA, kamu benar-benar Yang Mulia Zhan Huang? Menurutmu? Orang tua, apa sebenarnya yang terjadi? Katakanlah, bukankah kamu sudah menjamin bahwa dia bukan Zhan Huang? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Ternyata tunangan saya adalah Yang Mulia Zhan Huang. Dan saya bahkan menggunakan rumah leluhurnya untuk memelihara selingkuhan selama 3 tahun. Kalian sudah selesai berbuat onar? Hormat kepada Dewi Perang. Silakan Tuan Tang menandatangani pesanan triliunan ini. Ini seharusnya menjadi milikku. Kakak Chi Huang, perusahaan Yunyo saya tidak bisa menangani pesanan triliunan ini. Tuan Tang, tenang saja, tanda tangani. Biarkan keluarga Kiao yang membantu menyelesaikan sisanya. Kakak, ambil saja, ini memang hakmu. Aku pernah bilang, jika kau melindungi keluarga Lin selama 5 tahun, aku akan menjamin kemakmuranmu seumur hidup. Aku menepati janjiku. Lalu bagaimana denganmu? Baru saja kau bilang akan menghabisi keluarga Lin. Menghabisiku? Dui Perang, Empinaila, hamba tidak tahu diri. Dui Perang, Empinaila, hamba tidak tahu diri. Ampunilah. Aku ingat baru saja kau bilang, jika aku adalah Dewi Perang, maka kau adalah Kaisar Langit, sebagai Kaisar Langit. Bagaimana mungkin meminta ampun dari manusia kecil sepertiku? Bagaimana mungkin kau manusia biasa? Hamba salah. Hari ini aku akan membuatmu tahu, apa artinya, yang tunduk padaku akan makmur. Yang melawanku akan binasa. Tuan Song, kita bertemu lagi. Tuan, Jangan bilang aku berat sebelah, meskipun tidak ada pesanan triliunan. Untukmu, tapi keluarga Song ini. Bisa kau perlakukan sesukamu. terima kasih, Dewi Perang. Pergilah. Chen Gan. Mengingat hubungan lama kita, Kau masih berani menyebut hubungan lama? Memanfaatkanku, memperlakukanku seperti pion, sekarang bagaimana? Tuan Bersong, Nona Liu, pukulan yang bagus. Anak durhaka ini pantas dipukul. Seperti kata pepatah, memukul anjing pun harus lihat tuannya, anak ini buta. Bukan begitu, dengarkan penjelasanku. kau benar. Aku memang anjing tuanku. Tapi meskipun anjing, masih lebih mulia dari keluarga Song. Benar, keluarga Song mana bisa dibandingkan. Dengan anjing Dui Perang. Mulai hari ini, semua aset keluarga Song menjadi milik tuanku. Sedangkan kalian, ayah dan anak keluarga Song, akan kutinggal. Untuk membalas budi Tuan Muda Song Sekra perlahan. Keluarga Song hancur. Kenapa? Kamu datang lagi untuk menagih utang? Sudahlah. Tidak ada yang penting lagi. Benarkah tidak penting? Kenapa? Apa mungkin? Kamu akan membiarkan kami, keluarga Tang? Tentu tidak. Aku hanya ingin memberitahumu. 5 tahun yang lalu aku tidak membencimu. Aku kabur dari pernikahan itu hanya karena orang tuaku. Mengatur pernikahan itu terlalu tiba-tiba, tapi kamu harus tahu. Aku ini orang yang sangat berbakti. Apa maksudmu? Maksudku, jika selama 5 tahun ini, kamu merawat keluarga Kulin dengan baik, merawat orang tuaku, dan adik perempuanku, mungkin aku akan senang. Dan menikahimu, kamu bisa menjadi pria paling berkuasa di 9 kota. Kamu bisa menjadi pria paling berkuasa di 9 kota. Bukan ini. Hanya bisa duduk di kursi roda, sampah. Aku hanya ingin mengingatkanmu, apa yang kamu lewatkan. Tuan San Huang, mohon pertimbangkan. Pernikahan keluarga Tang dan Lin.
Jun Feng, apa yang kamu lakukan? Aku ayahmu. Kenapa? Kenapa melawan keluarga Lin? Kalau sudah melawan, kenapa tidak habisi sampai ke akar? Kamu yang menghancurkan hidupku, kamu yang menghancurkan keluarga kita. Bukan aku, keluarga Xiao. Ah, Kamu bilang keluarga Xiao, keluarga terkemuka di Yujing? benar, keluarga Xiao di Yujing. Keluarga Xiao di Yujing yang memerintahkan kami, 4 keluarga besar di Yuncheng. Bersatu menghancurkan keluarga Lin. Apakah yang kamu katakan benar? Setiap kata yang aku ucapkan benar. Perintah keluarga Xiao, mana mungkin kami tidak patuh. Kami hanya menjalankan perintah. Ini tidak mungkin. Kami hanya menjalankan perintah. Ini tidak mungkin. Keluarga Lin dan keluarga Xiao di Yujing terpisah ribuan mil. Dan tidak ada hubungan apapun, kenapa mereka repot-repot menghadapi keluarga Lin kami? Kami tidak tahu, tapi yang dia katakan benar. Sampai saat ini, mana mungkin kami berbohong pada San Huang, tidak berani. Suruh Laukin bawa orang tua keluarga Huang itu ke sini. Baik. Bawa dia ke sini, Tuan Zhen Wang, ampunilah saya. Mohon Tuan San Huang. Diam. Aku tanya, siapa yang menyuruhmu datang? Menyakiti keluarga Lin kami. Keluarga Xiao. Keluarga Xiao dari Yujing. Kakak Chi Huang. Kamu benar-benar tidak kenal keluarga Xiao ini? Saat di perbatasan, aku pernah berurusan dengan beberapa anggota keluarga Xiao, tapi 5 tahun yang lalu. Keluarga Lin kami masih hanya sebuah keluarga kecil. Dari kota Yun saja. Bagaimana mungkin kami mengenal keluarga pertama di ibu kota ini? Tuan San Huang, saya tidak berani menjamin mereka mengatakan yang sebenarnya. Tapi keluarga Xiao dari Yujing dan keluarga Lin dari Yuncheng. Bukan tidak ada hubungan sama sekali. Apakah kepala keluarga Kiao tahu sesuatu? Dulu, kakek keluarga Lin sebenarnya adalah seorang rakyat biasa. Saat berjuang di Yujing, secara tidak sambil menyelamatkan nyawa kakek Xiao. Keluarga Lin baru bisa masuk ke dalam jajaran keluarga terhormat. Dan keluarga Xiao dan keluarga Lin juga memiliki perjanjian pernikahan. Apa? Keluarga Lin dan keluarga Xiao memiliki perjanjian pernikahan? Bawahan tidak berani berbohong, dulu. Kakek Xiao dan kakek Lin sangat cocok. Setelah minum di rumah makan Zuixian, mereka membuat perjanjian pernikahan ini. Hal ini pada saat itu di Yujing sudah diketahui semua orang. Hanya saja pada saat itu keluarga Xiao dan Lin tidak memiliki anak yang sesuai usia, jadi perjanjian ini ditetapkan pada generasi Anda. Benarkah ini? Tidak mungkin, jika keluarga Lin dan keluarga Xiao pernah memiliki perjanjian pernikahan. Mengapa aku akan bertunangan dengan keluarga Tang yang tidak berguna ini? Ini mungkin karena perjanjian pernikahan keluarga Xiao ditetapkan pada putri kedua keluarga Lin. Yusin, urusan keluarga Xiao akan dibahas nanti. Kalian 4 keluarga besar dari Yuncheng menyakiti keluarga Lin kami. Membunuh ayahku, kalian meski bukan dalang utama, tapi juga kaki tangan. Aku sudah bilang tadi. Aku akan menghancurkan semua keluarga besar Yuncheng, aku tidak akan memaafkan. Tuan Zhang Huang, empinailah kami. Mohon Tuan San Huang, beri keluarga besar Yuncheng kesempatan hidup. Sekarang baru minta ampun, kenapa tidak dari dulu? Banyak dari mereka meski bersalah, tapi tidak sampai mati. Dan keluar mereka. Saya juga tidak bersalah. Kemarilah. Saya. Kamu benar-benar menganggap kakak sebagai pembunuh berdarah dingin, ya? Yun Yuncheng, pemimpin pertama Yuncheng, patuh. Bawahan Pato. Sita semua harta keluarga bangsawan di Yuncheng, cabut gelar. Semua keluarga bangsawan di Yuncheng, eksploitasi Yuncheng. Semua hak keluarga bangsawan, mulai sekarang tidak ada lagi keluarga bangsawan di Yuncheng. Masih belum berterima kasih? Terima kasih atas tidak dibunuh. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia Zhan Huang atas tidak dibunuh. Kalian 4 keluarga besar, jangan buru-buru berterima kasih. Kalian sebagai kejahatan utama Yuncheng. Saya tentu punya rencana lain. Keluarga Song, saya sudah serahkan kepada Liu Ruyan untuk menangani. Saya tidak akan terlalu banyak bertanya lagi. Tuan tenang, saya jamin akan membuat mereka lebih baik mati daripada hidup. Sedangkan keluarga Fang dan Huang, selain menyita semua harta, sisanya akan diasingkan ke perbatasan. Jika tidak ada jasa perang, tidak boleh kembali ke benua Jiyo. Selesai. Semuanya selesai. Ayah, kenapa denganmu? Keluarga Tang kami, mohon maaf kepada Yang Mulia Zhan Huang. Saya akan sampaikan kepada Yang Mulia Zhan Huang untuk menghukum. Keluarga Tang dan Lin sebenarnya adalah teman lama. Tapi kalian memaksa ayahku mati, merampas harta keluarga kami.
Aku dan kalian punya dendam yang tidak bisa didamaikan. Tapi kamu tetap ayah kandung Yunyo. Yunyo telah membantu saya dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau bukan karena dia, ibu dan adikku mungkin tidak akan bisa menunggu aku kembali. Jadi aku tidak bisa membunuh ayah. Aku bisa memberikan keluarga Tang sebuah kesempatan. Masih ingat janji kita? Aku akan membuatmu di hadapan 4 keluarga besar membacakan surat cerai ini secara terbuka. Bunuh saja aku. Sekarang ingin mati. Sudah terlambat. Demi keluarga Tang kita, cepatlah. Anak tertua keluarga Tang yang terhormat. Seharusnya tidak buta huruf, kan? Anak tertua keluarga Tang yang terhormat. Seharusnya tidak buta huruf, kan? Anak durhaka, cepat baca. Kalau tidak baca, kamu adalah pengkhianat keluarga Tang. Cepat baca, kamu baca. Cepat baca, ada tunangan. Tang Junfeng. Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Sekarang ada tunangan. Tidak bisa mendengar. Tampaknya, Tuan Tang. Keluarga Tang tidak terlalu puas dengan kesempatan yang kuberikan. Bukan itu maksudnya. Ini pasti kesalahpahaman. Anak durhaka. Apakah kau ingin membunuh seluruh keluarga Tang? Lin Xiaohuang. Sekarang ada tunangan, Tang Junfeng. Karena tidak menjaga moral suami, berselingkuh dengan Shen Chunmei. Persekongkol dengan orang luar, merampas harta mertua, dan memaksa mertua bunuh diri. Menganiaya janda. Dibenci oleh manusia dan dewa, tidak bisa dimaafkan. Maka, surat cerai ini dibuat. Menceraikan suaminya, Tang Junfeng. Mulai sekarang, masing-masing menikah, tidak ada perselisihan lagi. Takut tidak ada bukti, dengan sukarela membuat dokumen ini sebagai bukti. Bagus, bagus. Tampaknya putra sulung keluarga Tang tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya, surat cerai ini dibaca dengan baik. Jadi, karena kita sudah tidak ada hubungan lagi, maka jauhkan dirimu dariku. Tuan San Huang, tadi Anda bilang memberi kesempatan pada keluarga Tang. Berikan padanya. Apa ini? Aku ingin kamu, Tang Junfeng, si pecundang ini, bunuh diri. Dengan 1 nyawamu, ganti nyawa semua anggota keluarga Tang. Kesempatan ini cukup besar, kan? Tuan Zhan Huang sangat murah hati. Lalu, mengapa tadi Anda tidak membunuhku? Karena aku tidak hanya ingin membunuh, tapi juga menghancurkan hati. Bagaimana? Rasanya harga diri diinjak-injak. Tidak enak, kan? Aku akan melawanmu. Berani tidak hormat pada Tuan Zhan Huang. Berkelahi dengan Tuan San Huang, kau pantaskah? Inilah 4 keluarga besar di kota Yun. Sekumpulan orang yang berubah-ubah. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Anakku, jangan takut. Hanya sebentar. Dia bunuh diri. Hanya sebentar. Dia bunuh diri. Kalian semua lihat, dia bunuh diri. Tuan Zhan Huang, Anda akan membebaskan keluarga Tang, kan? Tenang, aku janji padamu. Semua akan ada. Ayo pergi. Mari kita selidiki keluarga Xiao. Tuan, hidangan penutup Anda. Kamu bajingan. Kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa aku? Tuan Fang, ada apa? Pelayan di sini memukulku. Cepat minta maaf kepada Tuan Fang. Dia yang meraba pantatku. Lalu kenapa? Kamu tidak berpikir. Kamu masih putri keluarga Lin itu, kan? Tuan Fang merabamu, itu adalah keberuntunganmu. Meners Hao, dulu keluarga kami. Tidak merugikanmu, kan? Meners Hao, dulu keluarga kami. Tidak pernah merugikanmu, kan? Itu dulu. Sekarang ini sudah berganti nama menjadi Tang. Kamu bukan lagi putri keluarga Lin itu.
Sekarang kamu hanya seorang pelayan biasa. Jika masih ingin gaji, sipat minta maaf kepada Tuan Fang. Aku tidak mau lagi, bisakah? Hei, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Gaji bisa tidak diambil. Tapi kamu menuduhku menggodamu. Bagaimana ini? Aku tidak menuduhmu. Kamu pikir semua orang akan percaya? Kata-kata sirang pelayan Kessel, atau perkaya padaku. Putra sulung keluarga Fang. Tentu saja percaya pada Tuan Fang. Seperti kata pepatah, kemiskinan menimbulkan tipu daya, kekayaan menumbuhkan hati nurani. Gadis ini jelas datang untuk menjebak Tuan Fang. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Sederhana, aku ingin adik kecil ini memberiku makan. Duduk di pangkuanku dan memberiku makan. Lepaskan tanganmu. Baiklah, Kakak, Aduh. Datang lagi yang menawarkan diri. Tuan Fang masih sangat memikat. Ya, haha. Kamu, nyaman? Nyaman? kamu. Hari ini ada kabar baik. Kabar buruknya adalah sekarang. Restoran ini kembali menjadi milik keluarga Lin. Bukan keluarga Tang sudah hancur. Tapi kabar baiknya adalah kamu tidak perlu datang bekerja besok, kamu dipecat. Aku dipecat, itu kabar baik. Karena kamu masih hidup sekarang. kakak, Aku sudah kembali, ngapain kamu masih kerja di sini? aku janji sama mereka sampai akhir bulan. Dasar kamu ini. Kamu berani mukulaku? Kamu tahu siapa ayahku? Aku dari keluarga Fang. Kalian tahu tentang 4 keluarga besar di Yuncheng? Berani menghina Tuan Fang, kalian sudah mati. Keluarga Fang sudah hancur, bukan cuma keluarga Fang. Seluruh 4 keluarga besar di Yuncheng sudah aku cabut sampai ke akarnya. Seluruh 4 keluarga besar di Yuncheng sudah aku cabut sampai ke akarnya. Kamu ngomong apa sih? 4 keluarga besar itu masih kuat di Yuncheng. Ratusan tahun, siapa yang bisa menghancurkan? Aku kasih tahu, kamu sudah mati. Aku akan telepon ayahku sekarang. Baiklah, tapi waktuku sangat berharga. Aku kasih kamu 3 menit, kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Ayah, Ani Chonghu. Kenapa kamu masih pindah rumah? Anakmu sudah dipukuli, wanita itu. Dia sangat sombong. Dia bilang, dia sudah mencabut 4 keluarga besar di Yuncheng. Sampai ke akarnya. Iya, cuma seorang wanita. Takut apa, ayah? Kamu segera datang, ya? Baik. Aku kasih tahu, kamu sudah mati. Ayahku akan segera datang dengan orang-orang. Nanti. Jangan sampai kamu ketakutan dan minta ampun. Baiklah, aku tunggu. Yusin, apakah kita punya janji nikah dengan keluarga Xiao? Aku tidak tahu, belum dengar dari orang tua. Ini harus tanya ke ibu. Ayah, mana? Di sini. Cepat pukul dia. Pukul dia habis-habisan, sampai mati, aku yang tanggung. Jangan pukul, aku Fang Chonghu. Salah pukul, dia adalah anak sulung keluarga Fang. Minggir, anakku sendiri, aku tidak kenal? Aku pukul anak durhaka yang tidak tahu diri ini. Bawa keluar, jangan sampai darahnya kena ke saudari-saudariku. Bawa jauh-jauh. Maaf terlambat datang, harap Tuan San Huang memaafkan. Zhan Huang. San Huang dari 9 kota. Selamat datang. Kamu terlalu menganggap tinggi anakmu. Tidak, kamu salah paham, dia bukan anakku. Aku sudah usir dia dari keluarga Fang. Ayah, kamu tidak perlu jam itu. Diam, kamu bukan anakku. Boleh tanya. Bagaimana si brengsek ini bisa menghina kedua tuan? Dia main kasar. Pegang pantatku. Tianggon yang mana? Aku tidak. Kalian punya bukti? Perkataan adikku adalah bukti. Yusin, tangan yang mana? Tengan Cannon. Ayah mau apa? Aku ini anak kandungmu. Tuan San Huang. Lihat, dia sudah seperti ini. Bisakah dia dimaafkan? Bisa, setelah keluarga Fang diasingkan ke perbatasan. Kirim dia ke kamp tahanan mati,
Asal dia bisa bertahan 3 pertempuran, aku akan melepaskannya. Ayah, tolong minta padanya. Aku tidak mau ke camp tahanan mati, tolong minta padanya. Diam, tidak ada anak sepertimu. Terima kasih Tuan San Huang atas kemurahan hatinya. Kita pergi. Hormat pada Tuan Zhan Huang. Tubuhku ini, setelah dirawat oleh Qin Lao, sudah jauh lebih baik. Mengenai hal yang kalian tanyakan, keluarga kita dan keluarga Xiao dari Yujing, memang ada pernikahan ini, keluarga kita. Dan keluarga Xiao dari Yujing, memang ada pernikahan ini, ya? Lalu kenapa aku tidak pernah dengar ayah kita menyebutkannya? Bagaimana kita keluarga kita? Hanya keluarga kecil di kota Yuncheng. Tapi keluarga Xiao dari Yujing, itu keluarga besar dari 9 kota. Kekuasaan mereka sangat besar, kita tidak sepadan. Menikah ke sana juga akan diremehkan. Aku ingin melihat siapa yang berani meremehkan Yusin. Kakak. Apalagi, perjanjian itu hanya dari generasi tua. Hanya lelucon, sekarang kakek Xiao. Dan kakek Lin sudah meninggal. Aku pikir, lebih baik kita lupakan saja perjanjian ini. Lepaskan keluarga Xiao, dan lepaskan diri kita sendiri. Sayangnya, pohon ingin tenang tapi angin tidak berhenti, sekarang terlihat. Keluarga Xiao tidak ingin melepaskan kita. Aku juga tidak menyangka. Perjanjian pernikahan puluhan tahun yang lalu akan membawa bencana bagi keluarga Lin. Ibu, tenang saja. Sekarang yang bermasalah adalah keluarga Xiao mereka. Jangan bicarakan ini dulu, keluarga Tang meskipun tidak baik. Tapi Unyo anak yang baik, bagaimana pendapatmu? Aku hanya menganggapnya sebagai adik kecil. Pokoknya, kamu tidak boleh merugikan orang lain. Ibu, tenang saja. Aku akan jaga dia baik-baik. Yunyo, udah putusin belum? Yonjo, masa masih bimbang? Masa masih mikir? Kan dia bapakmu sendiri. Darah itu lebih kental dari air, kata orang. Waktu kalian usir aku dari rumah dulu. Mana ada bilang darah lebih kental? Aku sampai bersujud. Minta kalian kasih keringanan. Kok nggak bilang darah lebih kental? Sekarang tang keluarga mau runtuh. Masih ngomong ginian? Dengar, pesanan triliunan ini. Nggak bakal kalian dapat sepeser pun dariku. Tang Yunzhou. Kok jadi egois banget sih kamu? Bahkan kalau aku salah. Toh aku tetap bapakmu. Egois? Di tender, kamu tega bunuh anak kandung sendiri. Berani-beraninya nuduh aku egois? Aku juga demi keluarga Tang. Buat keluarga Tang, aku nerima pengginan, bertahan hidup. Gampang menurutmu? Keluarga Tang bisa tanpa Tang Junfeng. Tapi nggak bisa tanpa kepala keluarga. Kamu. Dasar kurang ajar. Memang aku kurang ajar. Tapi keluarga Tang sekarang punya kamu. Ya, Mengingat perhatian Tuan Zhan Huang padamu, keluarga Tang akan jaya, tinggal tunggu waktu. aku malah dapat hikmah dari musibah. Nama keluarga Tang Yunqing sudah ku bosan dengar. Mulai sekarang keluarga Tang harus jadi keluarga Tang Yujing. Bagus, Kalian. Kakak yang benar. Kakak Qiu Huang, kamu datang. Tuan Zhan Huang. Aku juga rasa Yuncheng terlalu kecil untuk Tang. Kakak Qiu Huang, jangan dengar omongan mereka. Tidak, aku serius. Sejak keluarga Tang terima jebakan pesanan triliunan dari Kiao, Yuncheng kecil ini memang sudah terlalu sempit. Apalagi dengan bantuan penuh istana Tianfeng. Bantu keluarga Tang jadi keluarga Tang Yujing. Bukan hal mustahil. Terima kasih bimbingan Tuan Zhan Huang. kebaikan Tuan Zhan Huang takkan kami lupa. Apa hubungannya dengan kalian aku membesarkan keluarga Tang? Aku adalah kepala keluarga Tang. Aku seharusnya mundur dan memberi jalan kepada yang lebih berbakat. Sekarang kepala keluarganya adalah Yunyo. Yunzhou. Dia hanya anak haram saja. Sekarang dengan Yunyo sebagai kepala keluarga. Keluarga Tang pasti akan melesat. Mana ada keluarga Tang kalian? Lihat ini, Tuan San Huang, aku juga marga Tang. Siapa bilang kamu marga Tang? Lalu aku marga apa? Aku tidak peduli kamu marga apa, tapi tidak boleh marga Tang.
Membayangkan Yunyo dan kamu semarga membuatku mual. Membayangkan Yunyo dan kamu semarga membuatku mual, mengerti? Mengerti, aku mengerti. Mulai sekarang kalian berdua diusir dari keluarga Tang. Tidak boleh ada tempat di kuil leluhur, di luar tidak boleh marga Tang. Dan Tang Yunyo, tepatnya mewarisi posisi kepala keluarga Tang. Golongan Yunyo juga menjadi garis keturunan resmi keluarga Tang, mengerti? Berdasarkan APA, Berdasarkan ini adalah Lin Qiu Huang yang berbicara. Silicon Patuhi Perinta Tuan Zhan Huang. Mulai sekarang kalian tidak boleh muncul lagi di depan Yunyo. Kalau tidak, yang hilang bukan hanya marga saja. kami pergi, kami akan pergi. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Tidak apa-apa, kita segera akan meninggalkan kota Yun. Mari kita keluar bersantai. Apa ini? Ini adalah undangan dari Profesor Liu, dosen di kampus kita, mengundang kita ke pesta ulang tahunnya untuk melihat-lihat. Maukah kita pergi berkumpul? Waktu kuliah, Profesor Liu memang cukup memperhatikan kita beri dia muka. Aku beritahu kalian sebuah berita dalam. Sekarang mungkin orang biasa belum tahu. Keluarga-keluarga besar di kota Yun hancur, sekarang mungkin orang biasa belum tahu, keluarga-keluarga besar di kota Yun sudah hancur. Jangan sembarangan bicara, Profesor, aku tidak sembarangan bicara. Waktu itu aku hanya mendengar suara klak, kalian tahu apa yang terjadi? Gimana nih? Keluarga-keluarga terhormat di kota Yun yang biasanya sombong langsung berlutut begitu mendengar perintah dari Dewi San Huang. Aku akan menghancurkan semua keluarga terhormat di kota Yun. Mulai sekarang tidak akan ada lagi keluarga terhormat di sini. Beneran nih? Dibesar-besarkan banget. Beneran, waktu itu aku ada di sana. Aku kan manajer lobby di hotel di Hao, acara itu. Cayarikin di hotel kami. Manajer lobby hotel di Hao. Lumayan juga ya, bisalah. Maksudmu? Kamu pernah lihat Dewi San Huang? Mana mungkin aku seberuntung itu. Orang-orang yang duduk di lobi waktu itu, kalau diambil satu saja, cukup dengan jarinya, bisa menghabisi nyawaku. Mana berani aku lihat ke era lobby. Jangan bilang aku penakut, kamu juga pasti takut. Kamu berani tatap langsung Dewi San Huang? Nggak berani. Aku aja biasanya nggak berani lihat kaca. Itu karena kamu dari dulu udah penakut banget. Kakak Ju bisa jadi manajer lobby di hotel di Hao. Sudah termasuk orang yang punya kemampuan besar. Bisa dibandingkan sama orang kayak kamu? Betul. Memang kemampuan yang tidak kecil. Iya betul, memang kemampuan yang tidak kecil. Kalau tidak, kalian pikir kenapa Song Chao nggak datang hari ini? Dia kan masih keluarga Song. Biasanya dia yang paling suka pamer, tapi kok nggak ya? Aku ingat Yun Yo dan Qiu Huang. Yang berasal dari keluarga terhormat, mereka juga baik-baik saja di sini kan? Mereka itu keluarga terhormat apa? Satu adalah anak haram, yang diusir dari keluarga Tang, yang satu lagi jatuh miskin sampai rumah leluhurnya saja nggak bisa dijaga. Cayam, kalian datang ke sini buat apa? Tentu saja untuk merayakan ulang tahun Anda. Nggak berguna tapi nggak boleh dikatain. Aku cuma manajer biasa, apa sih hebatnya? Kalau mau lihat yang hebat, lihat saja Yao Yao. Pacarnya Yao Yao adalah anggota dari Istana Tianfeng. Istana Tianfeng. Pacarmu beneran anggota Istana Tianfeng? Apa perlu aku bohong sama kalian? Jangan salah paham, aku cuma penasaran. Pacar teman sekelas kita ternyata anggota Istana Tianfeng. Kadang-kadang jodoh itu memang aneh ya. Jangan coba-coba dekat sama aku, meskipun kamu berusaha keras. Nggak akan dapat untung apa-apa. Istana Tianfeng disiplinnya ketat. Pacarku nggak akan membantu keluarga Lin kalian. Membujukmu. Aku. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar sejak kembali ke kota Yun. Kakak Qiu Huang membujukmu. Kau Pantaska. Turunkan tanganmu, aku benci ditunjuk. Mengingat kita pernah sekelas. Aku akan memaafkanmu kali ini. Kakak Qiu Huang dia. Sudahlah, dia cukup imut. Yang tahu. Tahu pacarnya adalah orang dari Istana Tianfeng yang tidak tahu. Mengira dia adalah San Huang sendiri. Saat menyebut Zhan Huang, mohon gunakan gelar kehormatan. Aku. Tidak apa-apa. Apa yang kau tertawakan? Apakah Yao Yao salah? Tentu saja kakak Yao Yao tidak salah. Saat sekolah, aku sudah tahu kakak Yao Yao akan pasti sukses besar, tidak seperti beberapa orang yang berwajah sial. Wah, kau juga bisa membaca wajah ya? Kakak Yao Yao, dia gagal membujukmu. Di sini berpura-pura gila untuk menarik perhatianmu. Kita tidak perlu memperhatikannya. Memalukan.
Aku mengajar dan mendidik selama bertahun-tahun, mengajar orang-orang yang baik. Mendidik pilar negara. Tidak kusangka, hari ini aku mengajar kalian, orang-orang yang oportunis. Tidak kusangka, hari ini aku mengajar kalian, orang-orang yang oportunis. Profesor, ini bukan urusanku, meskipun aku yang memulai. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu. Dan kamu. Merendahkan teman dan memuji tinggi, tidakkah kalian merasa malu? Dan kamu, Yao Yao. Meskipun kau mendekati orang dari istana Tianfeng. Itu adalah kebanggaan sekolah kita, tapi justru karena itu, kau harus lebih memperhatikan statusmu. Bukan seperti sekarang, sombong dan tidak sopan. Orang tua, kau diberi muka malah pura-pura. Ku beri muka, ku sebut kau guru, tidak ku beri muka. Kau siapa? Kalian. Tamparan ini mengajarimu menghormati guru. Tamparan ini, aku mengajarimu menjadi manusia. Jangan memandang rendah orang lain. Tamparan ini, aku belum memikirkannya. Hanya ingin memukulmu. Apa yang kau lakukan? Aku ingin memberitahumu dua hal. Pertama, sebelum mengancam orang lain. Kedua, setelah bertindak. Apa yang kamu lakukan? Misalnya, saya sedang mengancammu. Ketika saya akan mematahkan jarimu. Jarimu sudah patah. Xu Huang dia. Kakak Qi Huang memang seperti itu, Anda akan terbiasa. Kamu berani memukul saya? Saya beritahu kamu, pacar saya pernah bekerja di bawah komando Dewa Zhan Huang. Dia bahkan pernah bertemu langsung dengan Dewa Zhan Huang. Kamu pasti mati. Hai sayang, ada orang yang memukul saya. Tunggu saja, kamu pasti mati, pasti mati. Kita semua teman sekelas, kenapa harus bertengkar seperti ini? Dulu kita teman sekelas, tapi sekarang status kita berbeda. Saya akan membuat kalian tahu, ada orang yang tidak boleh diusik. Dia, Siapa? Siapa yang berani mengganggu Shuo Qingkami? dia. Kamu siapa? Bukan saya tidak tahu apa-apa, saya pamit dulu. Kamu mau kemana? Siapa Alexander mencap saya? Lepaskan saya. Sayangku ini. Maaf mengganggu. Saya dipecat. Kenapa saya dipecat? Ini kabar baik. Karena kamu masih hidup sekarang. Saya ingat, dia adalah Manajer Zhao. Kakak Qi Huang, kamu kenal dia? Manajer restoran kami, tapi sebelumnya pernah berbuat kesalahan. Saya yang memecatnya. APA? Pacar saya adalah bawahan keluarga Ling kamu. Pacar saya adalah bawahan keluarga Ling kamu. Ya, mantan karyawan. Tapi sudah saya pecat. Bajingan ini, dia bohong bilang pernah bekerja di bawah Dewa Zhan Huang. Kasihan saya perkaya padanya. Sebenarnya dia juga tidak membohongimu. Hal kedua yang ingin saya ajarkan padamu adalah, kalau punya kemampuan, baru boleh sombong. Itu namanya punya keahlian. Kalau tidak punya kemampuan tapi sombong, itu namanya mencari mati. Saya sarankan kamu cepat-cepat berlutut minta maaf, sekarang masih ada waktu. Pacar saya bilang, dia diperintahkan datang ke Yuncheng. Untuk mengambil alih aset keluarga besar, sebentar lagi dia akan datang menemui saya. Keras kepala sekali. Kakak Yao, suruh dia cepat datang. Ajari wanita ini pelajaran. Itu orang resmi dari Istana Tianfeng, orangnya Dewa Zhan Huang. Mengurus kalian berdua. Masih lebih dari cukup. Yao, kita semua teman sekelas. Kita semua teman sekelas, jangan melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Asal dia berlutut dan minta maaf, aku akan melepaskannya. HMPH. Ah, benar-benar gila. Tenggat Haidat. Kakak Yao sangat murah hati. Kamu masih belum berlutut dan minta ampun. Sekarang berlutut masih ada waktu. Nanti ketika orang dari Istana Tianfeng datang, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk minta ampun. Qi Huang, di bawah atap orang lain, kita harus menundukkan kepala. Bagaimana kalau kamu mengalah dulu, kalau tidak bisa? Kita bisa pergi keluar. Kenapa harus pergi keluar? Keluar tidak akan ada pertunjukan menarik. Ingin melihat pertunjukan menarik? Baiklah, aku akan melihat. Pacar kecil dari Istana Tianfeng, apa yang bisa dia lakukan padaku? Yao, aku datang menemuimu. Kakak Changhi, kamu datang. Kamu mati. Kakak Changhi,
Ada yang menggangguku. Saipa, siapa yang berani mengganggu Yao Yao? Dia. Penjaga kilin dari Istana Tianfeng. Komandan pengawal PCU, Sui Changhe. Bawahan Suchanghi memberi hormat kepada Dewi Perang. Bawahan Suchanghi memberi hormat kepada Dewi Perang. Baru saja bawahan ini kurang awas, tidak melihat Dewi Perang juga ada di sini. Mohon Dewi Perang mengampuni. APA? Dewi Perang. Kamu adalah Dewi Perang 9 kota. Ah, aku bilang suaranya kenal sekali. Qiu Huang, kamu benar-benar Dewi Perang. Guru, dia adalah komandan pengawal resmi dari Istana Tianfeng. Bagaimana mungkin dia salah mengenali Dewi Perang? Bawahan ini pasti tidak salah. Bagus, sangat bagus, aku ternyata telah mengajar. Dewi Perang yang bisa mengalahkan suku Barbar Utara dan melindungi rakyat 9 kota. Hidupku sudah cukup, bahkan jika aku mengajar. Beberapa orang licik, aku tidak sia-sia menjadi seorang master. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin dia adalah Dewi Perang 9 kota? Aku tahu betul latar belakangnya. Saat sekolah, dia tidak ada yang lebih baik dariku. Aku tidak percaya. Dia pasti penipu. Kamu siapa, berani menodai Dewi Perang, mencari mati? Qiu Huang, Oh Tidak, Dewi Perang, Lihat. Hari ini adalah pesta ulang tahun guru, tidak pantas melihat darah. Hari ini adalah pesta ulang tahun guru. Tidak pantas melihat darah. Kamu beruntung. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Tidak menyangka bisa bertemu dengan Dewi Perang di sini. Aku hanya seorang prajurit kecil dari Istana Phoenix, Dewi Perang. Mengingat namaku, aku merasa sangat terhormat. Kamu adalah prajuritku, tentu aku akan mengingat namamu. Yao Yao, cepat hormat kepada Dewi Perang. Apa yang terjadi padamu? Hormat kepada Dewi Perang adalah kehormatan yang banyak, orang Injinkan. Bahkan kamu bilang padaku. Orang yang paling kamu kagumi adalah Dewi Perang. Tidak perlu, aku dan dia adalah teman sekelas. Bagi Yao Yao, aku lebih mengenalnya daripada kamu. Ternyata Yao Yao dan Dewi Perang adalah teman sekelas. Itu sangat bagus. Tidak bagus, maksudku cara kamu melihat orang. Sangat buruk. Yao, kita putus saja. Kamu gila. Kenapa harus putus? Kita sudah bersama begitu lama. Apa yang salah yang aku lakukan? Aku tidak tahu. Apakah hanya karena perkataan wanita ini? Kamu akan meninggalkanku? Benar. Aku butuh alasan. Kamu mau alasan? Karena Dewi Perang tidak pernah salah. Dia menyuruh kita maju. Kita maju. Dia menyuruh kita mundur, kita mundur. Karena semua orang di Istana Phoenix. Menyerahkan hidup dan mati kepada Dewi Perang. Jika kamu benar-benar butuh alasan. Itu karena Dewi Perang merasa kita tidak cocok. Bagaimana bisa? Aku mohon, aku sudah berusaha keras. Untuk mendapatkan seorang suami dari Istana Phoenix, aku mohon. Dewi Perang, suruh Changhe memberiku. Satu kesempatan lagi, ya? Aku sudah menasihati dan mengajarimu. Tapi kamu tetap keras kepala, apa yang bisa aku lakukan? Aku pantas mati, Qiu Huang. Maafkanlah orang lain jika bisa. Guru, tenang saja, selama orang-orang ini tidak menggangguku. Aku belum punya waktu untuk mengurus mereka. Tapi kamu, Dewi Perang, aku tidak pernah menyinggungmu kan? Dewi Perang, aku tidak pernah menyinggungmu kan? kamu cukup baik, manajer lobi Hotel Imperial ini. Kamu tidak perlu menjabat lagi. Mulai hari ini, manajer umum Hotel Imperial ini akan menjadi milikmu. Benar-benar. Perintah Kaisar Phoenix ini tidak mungkin palsu. Aku benar-benar buta. Kakak, ada masalah. Jangan buru-buru, ceritakan perlahan. Keluarga Xiao dari Yudu mengirim surat pernikahan mereka. Mereka ingin kamu menikah dengan putra keluarga Xiao. Apa? Keluarga Xiao ini berani melakukan ini padaku. Bahkan berani mengirim surat pernikahan, pikir aku bodoh ya. Sui Changhe, dengarkan perintah. Bawahan sayap. Kumpulkan 4 departemen dan 12 penjaga Istana Phoenix. Kita akan ke Yujing untuk mengantar keluarga Xiao ke kuburan. Bawahan Patu. Rencana besok jangan sampai terlewat. Ya, semua orang harus waspada. Besok yang menikah adalah kita. Putra tertua Xiao dan Dewi Phoenix. Kalian siapa? Berani berbuat onar di keluarga Xiao. Peti abu kayu Nanmu Sutra Emas, cocok untukmu. Status keluarga terkemuka di 9 kota. Aku sudah pesan 17 untuk keluarga Xiao.
Silakan pilih yang disukai oleh kepala keluarga Xiao. Silakan pilih yang disukai oleh kepala keluarga Xiao. Lin Qiuhuang, apa maksudmu ini? Datang untuk mengantar keluarga Xiao ke kuburan. Keluarga Xiao dan keluarga Lin tidak memiliki permusuhan. Bahkan ada perjanjian pernikahan. Kepala keluarga Xiao, berani sekali kamu mengatakan itu. Bukankah karena perjanjian pernikahan kakek Xiao yang membuat seluruh Yujing tahu dan keluarga Xiao meremehkan keluarga Lin, jadi ingin membatalkan pernikahan. Tapi takut dicela orang. Lalu, menyuruh 4 keluarga besar dari Yuncheng untuk menghancurkan keluarga Lin. Nyawa orang keluarga Lin di mata keluarga Xiao jauh lebih rendah dari reputasi keluarga Xiao, bukan? Dewi Phoenix, ini salah paham. Kalian tahu keluarga Lin memiliki seorang Dewi Phoenix untuk menguasai kekuatan Istana Phoenix, jadi muncul lagi keinginan untuk menikah. Bahkan mengirim surat pernikahan. Hanya saja objek pernikahan ini dari adikku diubah menjadi namaku. Kamu anggap keluarga Lin ini apa? Pernikahan Lin dan Xiao baik untuk kedua belah pihak. Bahkan jika kamu tahu kebenaran sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Keluarga Xiao kami adalah keluarga nomor 1 di 9 kota. Kamu berani menghancurkan keluarga Xiao kami? Tuan. Dengan cepat, akan muncul keluarga nomor 1 baru di 9 kota. Tuan.